mulai ya? Ya. Sip, oke. Siang ini, bos. Tadi sempat nyasar kan? Masa kayak blok nyasar? Ini aja biar tadi loh. Nyasar jalan ya, biasanya kalau Blok M cuma daerah ini doang mas. Itunya apa, pasar itu loh, di pasar Blok M ya itu loh biasanya. Nggak pernah sampai kesini-kesini mainnya. Kali ini kita tempatnya hype banget ya. Habis. Gaul. Gaul. Yang kemarin kita sempat janjian sama almarhum Mas ini. Mas apa namanya, Mas Irfan. Waktu dia launching vinilnya itu, Mas nanti sampai sini ternyata kita nggak ada waktunya kebentur jadi nggak sempat ketemu. Terakhir dapat kabar. Berarti baru pertama kali ini kesini? Iya, saya pertama kali Masa? Iya, lewat sih. Berapa kali saya coba buat mampir tuh baru kali ini menyempatkan buat mampir di M Block Space ini ya. Berarti sudah syah jadi anak Jakarta Selatan ya? Anak culture kalau namanya. Kalau anak-anak culture. Oke, kita buka dulu ya. Masih di Asutra Urban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon. Penting. Penting cos. Dari kecil kembar emang jorok jadi. Jorok kembar sial. Oke, kali ini kita melakukan perjanjian sih, berjanji Dengan sesuatu sosok lokal hero di daerahnya. Kemudian juga prestasinya itu puar. Prestasi medali emas PON. Pon paing. Mas Aji. Ya, apa kabar? Sehat Mas Aji? Sehat. Alhamdulillah. ini kalau teman-teman pun banyak anak-anak isi Solo kan. Kalau asal anak Solo, band apa yang paling ada sana Mas? DFL loh. Padahal Down for Life tuh band soul, R&B loh, itu nggak cadas-cadas saya nggak ada. R&B dari mana? R&B mungkin Mas? R&B? Kagak. Kalau anak Solo yang hijrah sini, DFL loh, ada nih. Betul, mereka itu sebenarnya adalah KOL saya. KOL-nya Down for Life, mereka dibayar. Ini ya Bapak brand ambassadornya ya gitu. Sehat Mas Adi? Iya, sehat Mas, puji Tuhan. Kesibukan belakangan ini apa aja Mas Aji? Kesibukan belakangan ini ya sebenarnya sih ketika masa pandemi memang harus beradaptasi, jadi agak merubah sedikit kebiasaannya. Kalau sebelumnya mungkin ada banyak manggung, kemudian siaran juga ke studio. Karena ini selama pandemi, jadi mau nggak mau siaran pun dari rumah. Sama juga, jadi seperti orang ada work from home, saya juga emang kerjanya dari rumah juga kan, banyak kan. Jadi masih kalau di The Majors Radio untuk saat ini memang lagi break dulu karena kita sedang menyiapkan sesuatu. Nyiapin terus lah, kapan jadinya kurang tahu. Yang penting disiapin dulu. Yang penting tabung aja. Kalau ngomong masalah Aji nih kan, ini orang-orang taunya kan cuma sebagai seorang musisi yang orang tahu di permukaannya doang kan. Padahal Mas Aji ini kan banyak model juga. Model apa Mas? Model buku Yasin. majalah Yasin. Kalau orang tahu kan cuma sebagai musisi doang di satu band tadi, Down for Life tadi kan. Iya. Padahal kalau yang kita gali lagi Mas Aji tuh seorang pemerhati juga di skena indie, di industri. Enggak Mas, saya nggak pemerhati. Saya nggak pernah merhatiin ini dia. Merem doang ya. Enggak, maksudnya tahu kan sejarahnya di Solo seperti apa. Akhirnya Mas Aji memutuskan untuk ke Jakarta. Akhirnya bergabung juga di The Majors dan saat ini ikut di Black NJ. Maksudnya sebagai tim pengampu. Buruh Mas. Udah pengampu juga. Timpu. Dikutang. Nah, ketertarikan Mas Aji sendiri sama musik tuh sejak kapan sih ibaratnya? Kalau dari ya musik sih kayaknya semua orang mesti dari kecil juga Mas ya. Kalau musik rock lah ya. Saya sih emang musik rock itu dari kecil, dari ayah saya yang memperkenalkan dia mau berangkat kantor, dia berangkat kantor, saya mau berangkat sekolah, dianterin dia muter Sabat, muter God Bless. Sadas ya. Bapak ya. Ya itu mungkin gitu ya dia ya. Karena kayaknya di zaman itu kata dia sih kalau nggak dengerin rock gitu kayaknya nggak keren. Saya dulu kan nggak tahu juga ini musik apaan sih Pak. Ini musik rock, musik paling keren, musik paling bagus ya ini. Yang lain, yang lain. Padahal, tapi gede Mas Aji itu di Solo berarti? Solo. Oh di Solo. Kecil ya itu dari kecil. Saya SD kemudian pindah Jogja. Oh oke. Berarti kecil Solo, terus pindah ke Jogja, terus ke Solo lagi apa gimana? Ke Jogja, terus habis itu sempat ke Jakarta dulu, terus balik ke Solo lagi. Oh. Terus sekarang ke Jakarta lagi. Berarti Bapak masih ada nih? Bapak sudah meninggal. Berarti almarhum dulu tuh kayak
seorang pemerhati juga ya di musik itu, kayak Black Sabbath. Ya seneng aja sih, dia lebih seneng dengerin aja sih, penikmat lebih tepat. Soalnya kalau di era itu kan ibaratnya yang lagi pasar kan musiknya ya balada mungkin ya. Mungkin kalau Black Sabbath terus era-era itu kan cuma segmented Mas, nggak semua orang mendengarkan. Karena kayaknya dia dari muda emang suka musik rock ya. Waktu itu dia ya AK dan Indonesia lah lainnya, tapi banyak kan emang Zeppelin, Rolling Stone ya, kayaknya memang dianya emang suka musik seperti itu. Kan kayaknya dulu di tahun dia kan mungkin kan dia remaja tuh umur di tahun 70-an lah. Ya kayaknya semua orang dengerin rock lah tahun 70-an ya. Ya kayaknya sih ya mau nggak mau lah. Ya, tapi kan kalau stereotip anggaplah Solo nih pasti budaya gitu. Keroncong kalau gitu. Nggak juga loh Mas. Solo itu tahun 70-an udah ada band rock lama juga, Trencem namanya. Oke. Setiawan Jodi pernah di situ. Trencem itu vinilnya harganya mahal sekarang. Itu dari Solo. Itu mungkin cikal bakal rock di Solo, tapi mungkin karena stereotip tadi dari Solo itu ngomongnya keroncong, Pak Gesang, Bu Aljina, kota yang santai-santai. Itu mungkin stereotip yang ada ya. Tapi kenyataannya Solo itu sebenarnya kan kota yang menyimpan sesuatu, bahkan bisa dibilang kota yang apa ya, kayaknya suka obor-obor belara lah gitu. Apa itu masalahnya kalau di obor-obor apa ya? Api yang dari darah. Ketika kita ngomongin misalnya sosialis pertama tuh di Solo, Haji Semaun bikin Partai Sosialis Indonesia, cikal bakal kiri-kirian tuh Solo. Kemudian ketika tahun 98 rusuh-rusuh juga, mulainya Solo dulu kan rusuh. Mas itu ya, tahu saya di Jogja waktu itu. Langsung ngeles ya saya di Jogja. Mana lagi ngapain telepon. Nyari koinnya. Saya milok-milokin Mas. Iya. Pribumi asli. Berarti di era-era Mas Haji itu emang kecil tumbuh gede di Solo maupun di Jogja itu emang budaya atau culture musik rock atau musik barat itu emang udah ada, maksudnya udah dari orang udah banyak tahu di sini, dikenal maksudnya. Iya sih, apalagi ketika saya kemudian di Jogja, SD saya di Jogja, tapi kebetulan keluarga saya tinggal dengan Pak D saya, keluarga Pak D saya mungkin lebih konservatif. Waktu itu saya dengerin rock, mereka bilang ini nggak bagus untuk kamu. Oke, akhirnya yang cocok kamu harus dengerin New Kid on the Block dulu waktu itu. Ya agak-agak gini lah ya, kayak pada saat itu. Ya udah, ngikutin dulu kan. Tapi ada satu momen juga, saya kemudian sempat meninggalkan musik rock di era itu. Saya 2 tahun lah Mas ya. Tapi kemudian pernah diajak sama bude saya ke rumah saudaranya. Di Jogja nih? Di Jogja, rumah sepupu lah. Ke rumah Pak D yang lain, ternyata anaknya waktu itu sekolah di Debrito kan. Udah gondrong gitu, kamarnya wah poster-poster semua kan. Gelap nih. Wah ini, Mas, dia lagi main gitaran gitu kan. Mas, main apa ya Mas? Judas Priest. Asik gitu. Breaking the Law. Wah, ini lagu paling keren di dunia. Langsung saya ingat ketika ayah saya sama kan mendengarkan musik rock itu. Langsung kayak bagi saya tuh kayak wahyu datang lagi gitu. Memori bangkit lagi nih. Iya, akhirnya kayak wah saya jadi metalhead ini adalah kutukan yang harus saya terima. Akhirnya dari situ makin menjadi-jadi, apalagi waktu itu kan memang musik rock itu kayaknya orang tuh dengerin musik rock kan Mas. Waktu itu kan mungkin karena di Orde Baru musik rock itu sebagai gondrong aja kan dulu kayak perlawanan. Kalau saya potong di era itu kalau tahun 90-an, 98-an tuh kalau gondrong itu stereotipnya jadi pasti terakan nih itu. Kan itu saya SD itu berarti tahun 1763 Mas ya? Bisa, kayak rokok ini Mas, 76 kayak kecap banget. Nah, tahun-tahun SD itu berarti tahun 90-an lah itu Mas. Jadi memang masih stereotip gondrong itu masih gitu. Tapi kan karena saya ikut dengan Pak D saya dan dengan konservatif, dan itu kan timbul mulai jiwa pemberontak kan. Saya harus kayaknya musik rock ini adalah bentuk pemberontakan saya. Apalagi kemudian ada saudara jauh yang kemudian tinggal di situ juga karena dia kuliah di Jogja kan. Sama juga suka dengerin lagu rock juga, metal. Iya, jadi dia kan abang-abangan kan. Lebih ini tetangga-tetangga, ya banyak tetangga-tetangga yang lebih muda seumuran dengan saya. Ya waktu itu pasti rock lah, minimal slang lah. Kalau Dewa itu, Dewa kan gitu kan. Wedoknya senengnya kangen. Lagunya kan gitu kan. Beda. Orang brutal lagi. Rasanar gitu kan. Akhirnya rock itu menjadi pelarian dan menjadi bentuk apa ya, kayak bentuk pemberontakan. Berarti di era itu Mas Haji sendiri udah mulai membentuk band atau
Saya ngeband pertama itu SMP, Mas. SMP kelas 3. Jogja nih ya? Di Jogja. Kebetulan saya kan SMP di Stella Dustara Kanita. Sekolah Katolik lagi ya. Nah, kemudian bikin band dengan teman saya lah dengan teman sekolah itu, udah kita ngeband nih. Main apa nih? Sepultura dong. Wah, shit. SMP Sepultura, kemudian yang ngebass itu teman SD saya, tetangga juga. Terus dia sempat jadi vokalisnya Seventeen, yang gundul itu loh. Karena dia gundul dan jelek, akhirnya dipecat dari Seventeen, cari mas yang lebih ganteng. Padahal suaranya bagusan teman saya daripada masnya yang ganteng itu. Tapi ya itu lapasnya dia ya. Jadi ngeband pertama, manggung pertama di acara SMP itu kayak perpisahan. Baru 3 lagu disuruh bubar sama suster. Wah, ini setan. Setan ini. Ini kamu mesti pengikut Judas Iskariot. Apa namanya itu? Nama bandnya? Itu. Nama bandnya sangat filosofis. Cutter. Apa? Cutter. Pemotong, cutter. Dia Gak ada serem-serem. Zaman dulu kan kayaknya SMP apa, bawa cutter sangar loh. Brutal. Iya, ada cutter. Nah, di SMP itu akhirnya kelar SMP, SMA masih di Jogja nih? Iya, di Debrito. Yang isinya, iya kan isinya Debrito cowok semua. Boleh gondrong. Oke. Dan sekolah Katolik juga. Kater masih jalan nggak nih? Apa? Kater masih jalan nggak nih? Kater akhirnya bikin band lagi lah dengan teman-teman. Udah nggak, kan beda, pisah. Pisah nih, bubar nih. Bubar. Terus diajakin dulu sama tetangga di kampung itu ada band namanya Satanizer. Wajir, ini namanya Satanizer. Iya, udah bawahnya makin keras lah, dari thrash Sepultura kemudian lebih ke death metal. Wajir, iya. Kalau di saat itu tuh di Jogja tuh siapa mas? Death metalnya barengannya? Death Vomit ya? Bukan? Death Vomit belum ada. Belum ada. Sebelum Death Vomit itu kan namanya Master Basic. Waktu itu pun belum ada. Waktu itu saya SMP ya pertama-tama generasi pertama itu ya band saya itu Satanizer, terus ada Mortal Scream. Karena kebetulan setelah itu saya ikut Mortal Scream, terus ada Cremation. Boy Obituary gitu death metalnya, terus sama ada satu lagi Dynamit. Itu band-band anak-anak isi, kampus isi. Akhirnya saya kuliah di isi, setelah itu ketemulah mereka. Akhirnya kelar SMA memutuskan masuk isi. Iya, kayaknya. Itu masih di Gampingan atau yang di Sewon nih? Gampingan. Gampingan. Saya malas masuk Sewon aduh. Kita dulu ngalu-ngalu gitu loh Mas. Sewon gitu kan? Iya kan. Males Mas. Saya jadi nggak lulus isi itu karena kuliahnya di Sewon. Pindah ke Sewon akhirnya itu ya? Males saya tuh. Berarti Mas Haji itu di 98 ya? Masuk 96. 96. Wih, masih di Sewon ya 96 tuh ya? Iya. Ngambil jurusan apa Mas Haji? Kriya logam dong, metal. Mas. Saya pikir kriya logam, metal. Enggak Mas, enggak metal. Ya memang sih berhubungan dengan Kuningan dan lain-lainnya kan. Kenapa kok Mas bisa memutuskan untuk ngambil kriya logam itu dari mana? Jadi ketika saya lulus kuliah itu saya ambil 2, UGM dan ISI. UGM saya keterima. Apa nih? Sastra Jawa. Iya. Saya menyesal sebenarnya kenapa nggak ambil Sastra Jawa aja. Karena ternyata kayaknya lebih asik. Sekarang saya pikir belajar budaya Jawa itu jauh lebih menyenangkan gitu. Karena mungkin di era itu kan budaya nggak mungkin luntur nih. Biasa kali ya. Daerah itu sebenarnya sih malah nggak gitu. Dulu mikirnya kan lagi seneng-senengnya 96 itu kan seneng-senengnya melawan pemerintah, demo lah, itu ada punya musuh bersama rezim Orde Baru itu kan. Kayaknya seru di kriya logam, kayaknya seru nih, lebih liar gitu. Karena kalau kalau di sastra Jawa, wah nanti uliane do demo aku nulis ya. Meskipun sekarang wis gaya aksara lu enak. Menyesalnya baru sekarang. Lah demo kono sekarang gitu kan. Tapi dari orang tua sendiri mengizinkan Mas masuk isi itu kriya logam. Pada saat itu kan ngapain kamu masuk seni gitu? Enggak ada masa depannya. Kalau dari keluarga saya, keluarga besar pun itu nggak ada pernah mempermasalahkan pilihan apapun Mas ya. Ketika saya misalnya itu kuliah SMA dimanapun mereka selalu mensupport, kuliah juga mereka selalu mensupport selama bertanggung jawab. Meskipun akhirnya kan kuliah nggak bertanggung jawab. Iya. Dia itu pernah jadi di sidang juga setelah nggak lulus juga kan. Itu ya kamu gini ya, ini gimana ya? Ini kan untuk karena sibuk turun ke jalan. Pada saat itu Mas, kalau ngomongin masalah era perkuliahan ya, di era kuliah, masuk isi Jogja kan susah banget tuh Mas, maksudnya saringannya bener-bener kualitas emang harus handrawing atau skill tuh emang harus nomor 1 baru bisa kamu masuk di
Itu kamu meremehkan kualitas saya, Mas? Enggak, maksudnya untuk masuk bisa berarti keren. Berarti bisa keren, bisa. Ya, saya memang keren, Mas. Lu jancok gitu. Saya kira merendah. Pantang merendah. Saya kira merendah. Kebejan aja sih, Mas ya. Saya seangkatan saya itu Om Leo, seangkatan saya. Teman saya di kampus tuh Om Leo, ada Sujud juga. Sujud tuh kira logam, kemudian dia membelot jadi kriya. Apa tuh sekarang jadi kurator karena nggak bisa gambar kan. Kalau yang pinter-pinter itu nggak lulus jadi seniman. Kalau yang pinter yang nggak bisa gambar itu biasanya jadi dosen sama kurator. Tapi tunggu Mas, saya nggak bisa gambarnya, tetap konsernya pasti bisa gambar Mas. Kalau isi Jogja tuh sekolah ibarat, kalau area barat tuh ITB. Tapi kalau area tengah tuh isi Jogja tuh bukan sebuah barometer patokan ibaratnya. Bahkan orang baru bisa masuk isi Jogja setelah 3 kali itu. Tes baru bisa masuk gitu ibaratnya. Saya tuh orang yang mungkin sering beruntung Mas ya. Laki bastard ibaratnya kalau ya itu sih mungkin saya selain dikutuk dan dapat anugerah juga kan Mas. Mungkin ya bagi saya tuh dari saya masuk misalnya SMA bisa masuk di Brito itu juga karena anugerah dan kutukan ya. Kemudian 3 tahun kontol doi lanang semua Mas. Pasti logam ya. Enggak di SMA. Kuliah kira logam laki lanang kabeh. Kan banyak kan bengkel las itu kalau bahasa kasarnya kan. Matri Mas. Matri Panji itu. Itu lulus jadi apa? Matri Panji gitu kan. Saya punya temen dulu waktu di isi Jogja, dia kriya logam juga, cuma dia bikinnya artworknya ya kayak logam, kalau nggak keris biasanya megang isi Solo kan. Kalau yang di Jogja biasanya megang kayak artwork bikin ya kadang hiasan, karena paling banyak itu sebenarnya lulusan di situ ya. Hiasan dan banyak seangkatan saya itu malah banyak. Seangkatan saya tuh ada nggak terlalu banyak kan, dibeli cuma 20 orang ya di jurusan logam. Logam ini 20 orang dan 3 orang itu ada kerja di Dorsal Galbana semua. Yang 3 orang. Yang satu mungkin jadi dosen, yang sisanya nganggur. Matri Panji tadi kan. Tapi di era perkuliahan itu menyenangkan kan Mas Haji. Kalau bagi saya sih karena itu era itu kan lagi era pergolakan juga secara politik semua. Jadi memang sangat seru banget lihat senior saya kayak waktu itu ada Bob Sik, ada almarhum Tony semua. Jadi waktu itu kayak dunia perkampusan apalagi seni rupa itu kan sedang mulai lah gitu ya, sedang susah-susahnya kan sebenarnya. Tapi ketika sedang susah itu kan kemudian sedang liar-liarnya kan Mas. Jadi tiap hari kadang ada perform arts di kampus, di Gampingan, dan banyak pameran-pameran yang kemudian di luar kampus sendiri itu. Ya di luar apa ya, kayak gila bikin pameran di lorong mereka kan kayak semuanya bergairah gitu. Tapi karena sedang miskin-miskinnya kan mereka, seniman-senimannya sedang miskin waktu karena itu. masih kuliah kan misalnya. Yang senior tua-tua pun juga kan sebelum tahun 98 kan belum booming, sebelum masuki booming era seni rupa di tahun 2000-an kan belum Mas. Dihargain dengan layak di era-era itu kan. Iya, dan lagi liar-liarnya. Itu menyenangkan sih Mas. Berarti kalau di era itu tuh barengan sama Durga Mas ya? Durga di atas saya. Oh, di atas. Itu ada Durga, terus ada Atong, Atong tuh di atas saya. Kalau si Agus Kribo itu anak interior itu? Agus Kribo saya malah 98 kayak itu, 98 tanah itu. Pokoknya senior saya itu ya ada Iwan Tipu. Itu kan senior saya kan, ada kelompok daging tumbuh, apotekor, semua kan apotekomik, semua itu kan kemudian kayak yang giat-giatnya lah, Hari Pras, semua Hari Pras ya. Dan itu sih kayaknya yang membuat ya era itu sih kayak bagi saya tuh era menyenangkan juga lah dengan seniman itu. Kalau ngomongin isi Jogja pasti nggak orang-orang bakal wah kalau isi Jogja pasti ada namanya komunitas sampai taring padi gitu ya. Ya, taring padi ada juga. Itu taring padi kan almarhum Mas Tony. Itu terbentuk Mas Aji juga sempat terlibat Mas di dalam taring padi itu. Taring padi awal-awal bahkan embrio sebelum taring padi ada itu. Awal-awal taring padi saya masih ada di situ. Sebelum itu. Kan itu kan yang bikin Mas Tony semuanya di situ. Ya, kita semuanya pasti ketika di tahun itu 98 akhirnya lebih sibuk berdemo rianya. Sibuk turun ke jalan. Ya, ketika teman-teman diisi kemudian dengan cara memprotesnya dengan cara isinya kan, dengan cara berkeseniannya, kemudian tetap dengan turun ke jalan. Kalau saya waktu itu udah mulai ngeband. Saya punya band hardcore politik gitu, hardcore punk politik. Berat ya. Namanya Sabotage. Kalau punknya di Jogja dulu Black Boots gitu ya. Itu kan kita yang sama-sama band yang kayaknya waktu itu emang politiker hardcore dan dia political punk. Jadi kita manggung, misalnya saya berapa kali harus lapor ke polisi, ditangkap polisi. Itu menyuarakan apa sih Mas era itu di Jogja kan
ibaratnya terkenalnya kalem-kalem aja mas, kayak di Jogja. Tapi kan ketika 98 tuh semua seluruh Indonesia semua bergolak. Ya itu kayaknya ya akhirnya menyuarakan itu kan gitu. Ya biasalah reformasi tuntutannya itulah, turunkan Soeharto. Gitu. Apapun ya, kami tidak datang untuk demo, kami datang untuk chaos sebenarnya. Saya nggak ada. Kalau kata si Ucok kan gitu, kadang-kadang ada satu orang pun yang datang ke aksi demonstrasi bukan untuk menyuarakan apa-apa. Memang datang untuk chaos saya udah. Kan niatnya macam-macam kan memang. Ada yang niatnya memang tulus berdemo, ada kemudian demonya nggak tulus, ada kepentingan, ada juga ya biar ikut gaul lah. Ribut aja ya. Kalau sekarang ada sosmed kan. Dulu kan nggak ada kepentingan sosmed tuh nggak ada. Ya pengen ribut aja ada juga yang numpang daripada ke kuliah, ada masuk kuliah, mending di sinilah di jalan tengok-tengok gitu. Daripada sumpah di kelas. Iya, daripada ada tugas gitu. Mas, saya ngomongin masalah kuliah nggak apa-apa dulu ya. Seni rupanya dulu ya. Ini senang nih ada seni rupanya. Kalian seni rupa juga ya? Saya interior isi Denpasar buat saya. Isi Denpasar. Di saat itu mas, ambience anak-anak seni rupa di Jogja tuh kayak apa sih mas? Di era-eranya mas. Era mas nah, gitu. itu saya ini beberapa waktu lalu tuh kayak tahun 2019 lah. Itu saya waktu manggung di Yogyakarta, kemudian sound engineer saya itu kan sound engineer Dawn Live itu Mas Yosi Herman, itu dari Melancholy Beach. Kebetulan istrinya adalah direktur untuk Jogja Biennale. Jogja Biennale. Kemudian ada Jogja Biennale, nonton yuk sekalian. Pas saya lagi di sana, akhirnya kita nonton Jogja Biennale. Di kampus Gampingan. Kampus kita ada apa mas? Gitu ya. Terus kan nih, situ terus ada yang jaga semua kan. Oh ini mas itu volunteer dari mana? Anak cah fisip loh. Bukan, anak seni rupa. Masa seni rupa resik sekarang? Identiknya kan wah. Iya, di zaman saya kan gitu kan. Identiknya kan. Ini seni rupa, ini mas ini fisip gitu. Mesti volunteer dari fisip GM atau apa Jaya, cah ekonomi. Seni rupa. Masa tanya deh. Mas dari mana? Seni rupa mas saya juga ini desain grafis banyak. Saya juga kria mas, kria tekstil. Masa sih kalian mahasiswa sih? Iya sih kayak gini sih. Salah ini. Terus aku nanya, Ci sudah berubah gara-gara binus. Oh ya lebih keren iya. Seni rupa itu sekarang bersih. Seni rupa bersih kan karena di zaman saya seni rupa itu kan ya lihat dulu ada Iwan Tipu. Mungkin kalian pernah tahu Iwan Tipu itu pameran. Ke kampus itu kan dia pakai celana jeans segini nih mas. Iya. Seru sih. Dan orangnya kan Iwan Tipu itu kan kakinya panjang itu kan naik sepeda onto gitu, rambut gimbal, sendalan gitulah. Atau Salabi yang senior lagi itu kayaknya kuliah angkatan 8 berapa lah belum lulus. Angkatan atas dia. Iya kan dulu kan tidak ada limit. Ada Mas Salabi yang bentuknya kayak Benyamin gitu. Musuh-musuhnya film tahun 70-an lah. Berbawan kumis gondrong naik motor Honda CB gitu. Dia unik lah kalau di zaman itu tuh orang lewat aja ini mahasiswa ISI nih. Pasti ketahuan ya. Acara apapun ISI nih kan. Gondrong atau bentuknya apalah tipikal berbeda gitu kan. Belel itu pasti ini ya. Kumuh gitu kan. Iya. Tapi yangnya ayu-ayu kan dulu gitu. Iya. Pacarnya bule-bule gitu kan. Aku pikir Iwan Tipu kayak Mas Tony itu. Wah, Mas Tony pacarnya cantik banget itu. Mas Tony kan pernah performa tuh udah loh, telanjang. Kan performanya Mas Tony itu masih inget tuh telanjang. Telanjang kemudian ada akuarium, jalan telanjang gitu. Lah Mas Manu cilik ya telanjang apa? Beda ya. Nah, agak berbeda mungkin sekarang. Saya kan kemudian ya akhirnya masuk lagi situ. Kayak gini ya, yang datang pun juga ini yang datang nih mahasiswa ya anak seni rupa sekarang kayak gini nih Ci. Wangi-wangi gitu ya. Wah bawa tote bag gitu kan. Zaman dulu nggak bawa apa-apa mas malah. Kalau dulu kan bilangnya seniman, kalau sekarang artsy. Edgy. Bener. Anak artsy. Makanya kayak kemarin saya ada pameran juga di mana di Ngarep Gambir itu sering mas. Stasiun Gambir. Ya, depannya itu apa? Gedung apa? Gedung pameran itu loh. Galeri Nasional itu bukan? Galeri Nasional. Saya ke situ ada pameran. Ini mahasiswa seni tuh nih. Begini sih bentuknya gitu. Beda kan mas? Beda. Jadi kayak oh ya
zaman memang berubah. Berubah, iya. Saya bayangin lagi tuh zamannya Pak Joko Peke atau Pak Fandi gimana lagi. Iya. Lebih kumuh lagi. Lebih dark awalnya. Itu mereka jalan itu nggak ngentuh tanah. Melayang banget. Sama kayak kuntilanak. Saking sakti. Pasti. Cuma di saat itu mungkin informasinya sama penghargaan orang ke seniman tuh nggak se. Tapi yang sakti sungguh sakti sih. Kalau yang dulu ya. Dalam arti sakti, dalam arti karya ya. Karya kan. Sakti dan ya Pak Joko Peke juga dari Suge dulu kan. Apa ini juga kaya karena saking saktinya kan Mas. Iya. Tapi kalau ngomongin Jogja ya dengan seninya segala macam itu kan banyaknya mahasiswa yang pengen masuk di Jogja entah jurusan apapun. Jogja sebagai identik dengan kota pelajar. Iya. Masalahnya pun juga makin tambah bertambah kan masalah Jogja kan dengan adanya banyak budaya mahasiswanya dari berbagai daerah membawa tipikalnya masing-masing. Akhirnya Jogja kayak kalau sekarang saya lihat nih hampir kayak Jakarta, bener nggak sih Mas kalau menurut Mas Haji ini? Kalau Mas Haji mungkin ada beberapa daerah terutama yang daerah Jogja Utara. Karena itu memang kampus UGM di situ kayak Majaya semua di situ mungkin akan seperti itu. Tapi ke Jogja Selatan itu makanya banyak anak isinya di selatan juga. Kemudian banyak seniman-seniman tinggalnya di selatan kan. Banyak teman-teman saya akhirnya memilih tinggal di orang nyebutnya Kidul dan Lor gitu. Kidul dan Lor. Ya. Nah, itu kayaknya lebih bahkan itu orang-orang yang mahasiswa pendatang pun akhirnya menjadi Jawa, menjadi Jogja. Menjadi bagian dari Jogja kan. Karena kan di daerah selatan itu lebih totok romonya masih ada. Karena sebenarnya dulu waktu saya diisi itu tahun 96-an itu pun juga ada kelompok-kelompok juga kan sebutannya anak seni rupa, anak seni murni ini banyak, ini geng Padang nih. Ya. Saya yakin di kampus kalian juga ada pasti. Mungkin ini anak Papua ibaratnya. Papua ada gitu ibaratnya. Ini geng Padang, ini geng Bali. Bali misalnya anak pematung kalau di isi itu kan, geng Bali. Dan itu akhirnya mereka mau nggak mau karya mereka pun juga berpengaruh di karya mereka. Karya mereka sangat berpengaruh kan. Ketahuan nih kalau gambarnya realisnya bagus dan surrealis gini tuh banyak kan mesti Padang nih. Kalau gambar gini, lagi wong Jawa mesti gambar gini gitu. Iya, ada itunya ya. Ada. Sebenarnya kan sudah ada kan. Tapi memang kalau saya lihat sekarang beberapa temen yang memang tapi kembali ke orangnya sih bisa membaur nggak sih? Dia mau nggak beradaptasi? Tapi ada juga yang kemudian yang nggak mau beradaptasi kan? Iya. Kan itu kemudian yang sering banyak terjadi gesekan-gesekan. Karena di waktu saya pun juga sering ada gesek-gesekan antara kelompok mahasiswa dari daerah mana sama ini gitu ya. Karena bergerombol tidak ngeblend waktu itu ya. Iya. Itu kan yang itu sebenarnya masalah Jogja kan sebenarnya pernah dibahas juga kan sama banyak orang. Oke, Mas. Ngomongin tadi kan di era perkuliahan nih. Skena musik di Jogja pada saat itu gimana sih, Mas? Jogja ya sebenarnya juga cukup lumayan waktu itu Mas ya ketika ya tadi ada mulai scene underground ada. Tapi memang masih didominasi oleh band-band mainstream lah waktu itu yang bawain. Di era itu kan paling oke itu ketika band mengcover lagu siapa dan mirip kan. Iya, era cover ya covernya. Yang top band-band itu kan. Waktu itu mungkin ada Truckstore tuh band thrash metal pertama di Jogja, band metal underground yang pertama. Itu yang gitar ada Andre Fransi yang pernah di Dewa dan Power Slave. Saya pernah les gitar sama dia. Tapi saya gak gagal. Kenapa? Gak bisa main gitar sampai sekarang. Gagal terus kayak. Tapi kan imbang, ada di kutuk ada di berkah Mas. Itu bela. Kalau saya berhasil semua, gak adil Mas. Ya, mesti nyobain ya. Iya. Oke, bisa aja ngelesnya ya. Terus ada Tractors itu, terus ada juga band Nuance, itu band alternatif lah. Nah kemudian ada band Allegro. Kalau kreator itu waktu itu emang mereka bawain Tractors itu bawain Creators, Sepultura, Metallica. Wih, yang spesialisnya itu ya. Spesialis itu. Terus ada Allegro itu spesialis Guns N' Roses. Terus ada band apalagi itu Epilepsy bawain spesialis Halloween. Woi, itu apa sorry? Kalau yang balada lucu-lucuan apa namanya? Keroncong Kes sudah ada belum waktu itu? Belum ada. Keroncong Kes kan angkatan bawah saya. Oh, malah adik kelas itu ya. Kelas. Nah, diisi udah mulai ada. Diisi tuh bandnya waktu itu si Stick Daging Kacang Hijau. Bandnya Bob Sing itu. Terus Ahead Mandis. Iya, itu kakak angkatan saya kan, alternatif lah. Mainnya sebenarnya biasa aja, cuman fansnya kan karena pendukungnya kan anak-anak isi kan. Dulu kan kalau kita ngomongin kan dulu pusat simbol-simbol kebudayaan ini atau simbol anak muda itu di kampus kan. Karena mall cuman baru ada satu. Belum ada lagi ya kayak
community hub kayak begini kan dulu belum kepikir lah. Ya, kampus kan Mas. Jadi pasti. acara kan di kampus kayak. Kita di kampus nih dulu nih. Iya, kayak UGM yang terkenal mungkin di kantin sastra, kemudian anak-anak FISIP biasanya punya KMF, komunitas musik FISIP itu kan ya. Dan itu kan yang sering bikin acara, Fakultas Hukum bikin acara. Nah, bergulirnya musik itu musik independen lah. Musik lah sebenarnya itu tumbuhnya kan di kampus itu. Nah, tapi yang cukup revolusioner adalah ketika kampus diisi senior-senior saya itu bikin acara namanya 20 something 20 nothing. Yang itu mengundang beberapa band Jakarta kayak Naif, Waiting Room. Waktu itu kan karena kan ini koneksi antara ISI dan IKJ, ITB gitu kan. Kampus seni kan. Karena diundang itu. Band saya juga main waktu itu, saya punya band dengan Sofiania Dead Vomit, semua nama bandnya Bandoso. Ngeri kan Mas. Death metal lah waktu itu. Nah, 20 something 20 nothing ini kayaknya kemudian menjadi kayak simbol pergerakan ini nih musik independennya Jogja, karena sebelumnya kan semua ketika rekaman apa bikin ini belum berkarya sendiri kayak cover tadi, kemudian pengennya ada major label kan belum kepikir ada apa ya skena ini independen tadi belum tumbuh. Kalau menurut saya itu mulainya dari itu 20 something 20 nothing ini cukup revolusioner. 20 nothing. Iya. Kalau Mas sering lihat di Kompas ada gambar tentang si Kribo itu. Kan ada kan dia yang apa Panji komik apa yang komik stripnya. Terus ada yang si Kribo itu loh. Iya, si Kribo itu. Itu. Nah, si Kribo itu ada pakai gambar kaos X gitu kan. Oke. Itu dan something to nothing. Karena yang gambar dulu anak isi siapa namanya. Dan itu bagi generasi kami itu kayaknya 20 something 20 nothing itu kayak cikal bakalnya lah, kayak mungkin ketika pendobrak awal. Nah, karena ya Om Leo, tanya aja Om Leo. Waktu itu kan ada Om Leo, Ade Darmawan. Ya itu yang bikin kan Ade Darmawan, fansanya House of Natural Fiber, Istas, Hari Pras, mereka itulah yang bertanggung jawab di arahnya. Oke, tapi ekosistem di sana sehat berarti Mas? Saat itu ekosistem apa kalau isi ngebloknya sama anak seni rupa aja, apa yang lain ya udah gitu apa enggak juga sih Mas. Ngeblend gitu loh. Sebenarnya sih dulu lebih cair sih ya. Karena ketika setelah itu kan timbul ada Segidok, Dead Vomit, kemudian band saya Sabotage, kemudian timbullah band-band lain ini kan. Mulai muncul. Nah, itu sih kayaknya nggak ada masalah sih Mas. Meskipun pasti ada lah kantong-kantong studio kan kemudian. Studio-studio musik yang ada misalnya kayak di Alamanda yang lebih nge-pop tadi, yang lebih mainstream, yang lainnya di Lake Rose dan Lataga. Lake Rose Lataga itu mengeluarkan Melancholy Beats, mengeluarkan 666, Dead Vomit, Segidok. Itu band-band ini jebolannya itu. Sini jebolannya tadi. Kalau si Alamanda ini geng-gengannya jadinya ada Endang Sukamti, Seventeen, The Range, Acoustic, Salon Seven. Jadi memang sudah tersendiri, tapi udah geng-gengan ya tapi nggak ada masalah kayak ya ini memang ya anunya aja beda kan, mazhabnya beda lah. Mazhabnya beda, benar. Iya, ini dia ikut Sunni, ini ikut Syiah. Iya. Kalau dianalogikannya ya. Mas, mau tanya lagi Mas. Di era-era permusikan di Jogja tadi tuh ya. Ada nggak sih yang namanya gap-gapan yang terasa banget atau yang gimana gitu terhadap ini pop lawan ini gitu. Pernah ngalamin tuh. Kalau dulu kan gitu. Iya. Kalau sampai pasti dong. perlu fuck ini. Tapi kalau di Bandung kan kayaknya yang metal ngedukung si pop gitu ibaratnya. Asalkan dari sama-sama dari Bandung didukung aja. Kalau ya bedanya gitu. Tapi kan awalan masih metal dan punk lah. Kan dulu musuhan metal dan punk. Pop dan punk, metal dan punk dan semuanya lah musuhan. Nggak ada yang akur. Tapi itu kan kalau menurut saya tuh kayak karena kita sama-sama dulu nyebutnya poser lah gitu. Belum tahu. Itu kan proses kan Mas. Proses pokoknya nggak mau nih main sama band-band pop kan gitu juga. Band pop juga nggak apa ini sama underground. Iya. Studio nopang no underground. Gitu, nopang. Ada festival apa nopang no underground. Iya, gitu. Ya kayaknya itu semua daerah ngalamin seperti itu dan itu menurut saya kayak progresnya aja Mas. Saya mau tanya lagi. Jogja ini kalau secara karya, secara apapun yang dibuat entah seni, entah musik itu tuh pasti jadi keren banget, nggak kalah sama yang ada di Jakarta. Cuma di Jogja ini kalahnya untuk PD dan untuk jualannya kan ada kalahnya tuh. Bener gak sih seperti itu? Kendalanya mungkin karena
ya apa Jakarta itu bisa dikatakan barometer untuk industri ya. Secara industri keren, memang Jakarta. Ya, untuk keren. Hal yang jelek pun bisa dibikin keren di Jakarta. Karena memang industrinya meng-create itu. Sama seperti kalau kita ngomongin tadi kembali ke kampus ya. Oke nih, kalau kamu mau jadi seniman karyanya bagus, kuliah di ISI Jogja. Jadi seniman. Kalau kamu mau ikut masuk ke industri, kamu harus sekolahnya di Jogja. Di Jakarta. KJ. Itu siap karena lulus siap kerja di agensi, siap kerja di industri kan. Lulusan ISI Jogja biasanya dulu kan pengen jadi seniman, Mas. Terkadang kan pintar membuat karya tapi nggak tahu jualan. Disuruh jualan nggak bisa. Kenapa nih? Kalau nanti paling tipikal anak Jogja tuh ya terserah sampean saja. Kadang-kadang aja gampang ditunggangi gitu. Ya karena memang mungkin Mas kayak di Bali juga kita karena ya udah sebenarnya cukup loh. Iya, kadang-kadang gitu kan. Mungkin itu adalah satu privilege, bisa jadi salah satu privilege, bisa jadi juga salah satu kekurangan ya. Karena kita nggak nyebut itu bisa kekurangan juga. Kalau mereka sudah puas, bagaimana? Nggak bisa nyalain ya. Kan? Kalau dia. Aku cukup kok dengan bisa makan, bisa ini aja cukup kok. Nggak perlu. Kamu kalau di Jakarta kan bisa, oke Mas pameran, bisa nggak ngejar gambar sampai bulan depan harus ada berapa karya? Mungkin di sini oke, karena tahu bahwa emang untuk pameran tunggal minimal sih. Kalau di Jogja kan bisa jadi, lah aku maunya 3, cukup kok gitu. Berarti lebih mengarah ini ya, idealis. Rasa sih, karena kalau menurut saya rasa itu nggak bisa dipaksain juga kan. Nggak bisa itu dianggap nggak bisa dianggap kekurangan, nggak bisa dianggap juga kelebihan, ya udah kembali ke masing-masing kan. Balik ke individu ya kalau udah begitu ya. Sebenarnya tidak ada yang salah ya dengan kalau menurut saya nggak ada yang salah, itu adalah pilihan dan itu akhirnya menjadi karakternya kan. Tinggal ketika harus bisa beradaptasi aja kan. Toh buktinya generasi berikutnya kayak ada Ujian H, Wedar, itu kan mereka juga berhasil kan. Farid Steffi. Yang kemudian Farid kayaknya udah tahu bagaimana akhirnya berbicara branding gitu. Dan itu kan edukasi teman-teman yang lain gitu ya. Iya, tapi meskipun dia nggak mau seperti mereka pun juga nggak apa-apa kan gitu. Iya, nggak apa-apa. Enaknya adalah nggak jadi masalah, itu adalah masalah pilihan benar. Apalagi kayak di Jogja, mungkin juga kayak di Bali juga kan. Begitu banyak galeri-galeri, begitu banyak kan galeri punya ciri khasnya masing-masing. Galeri ini kayaknya dia lebih seneng karya-karya yang seperti ini nih karakternya. Dia lebih seneng yang karyanya yang lebih kontemporer, yang ini ya yang gitu. Beda kan tiap orang tergantung kuratornya masing-masing. Oh sih, tadi sih gue cukup puas nih sama tanya masalah perseni rupaan ini. Ternyata itu sebuah gue gak nyangka ternyata anak seni rupa juga doi. 9 old school 96 Mas ya. 96 Mas. Old school nih era-era dulu ini. Kalian angkatan? Saya baru 2005 Mas ya. 2005. Beda 9 tahun. Berarti ospeknya enggak serem dulu ya? Belum serem. Mas serem tuh masih sisa-sisa anak-anak dulu kalau sisa-sisa anak 90. Kalau di tempat saya tuh mimpi buruk Mas. Sama mimpi buruk masih yang saya tuh sampai tidur masih ke bawah mimpi sama semingguan. Wah, itu waktu zaman dulu tuh terakhir 2005 yang keras-kerasnya itu. Setelah itu agak mulai banyak peraturan kan, STPDN, kasus STPDN segala macam tuh kan. Ya tapi kalau menurut saya tuh ya zaman sih ya. Ya kemudian ada yang bilang wah ini bikin itu jam anak sekarang tuh lemah. Kalau menurut saya enggak juga. Nggak bisa dipukul rata ya. Nggak bisa dipukul rata. Setiap era menurut saya punya caranya masing-masing. Tiap punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tadi kan Mas. Nggak bisa. Saya misalnya kita generasi 90-an ngerasa generasi 90-an tuh paling keren. Keren dasmu gitu kan. 90-an tuh nggak enak loh kita semuanya. Cari referensi susah. Jadi kalau bahasa Jawa wang sinawang kan Mas. Jadi nggak ada yang jadi nggak wajar dulu kalau orang tua kita dulu dengerin musik kita ngopo tadi lagu ragenah. Ya karena memang beda zaman. Beda era. Iya, kita pun juga saya dengerin musik-musik sekarang gitu Mas. Nggak bisa. Nggak masuk. Saya Adrian Pramono sama Mas namanya? Ardhito Pramono. Saya nyebut namanya. Saya nggak masuk, nggak denger ngopo tuh masih Baskara, misalnya Borfeng gitu. Ini ngopo tuh masih jadi India ini nyanyi apa tuh gitu. Karena beda zaman. Tapi bukan berarti kemudian saya dipaksa untuk seneng, nggak bisa. Nggak seneng ya itu hakku gitu aja kan. Ya udah. Tapi kalau ngejalanin secara bisnis ya nggak apa-apa kan, sah-sah aja ya ibaratnya kan. Iya, secara bisnisnya aja ya yang bisa dilakukan kan. Ibaratnya sekarang kalau Mas Aji tidak bisa mendengarkan secara karya, tapi Mas Aji bisa memproduseri ataupun mengedarkan karya yang dia punya kan, nggak sah-sah aja. Kalau kan di The Majors ya iya, karena ada institusinya The Majors kan. Tapi kalau misalnya di
Black Angel kan ya ada. Beda ada ini. Udah beda side project-annya nih, segmentednya nih. Nah, kok akhirnya Mas Aji ini bisa terdampar di Jakarta padahal di Jogja pada saat itu lagi seru-serunya. Saya di Solo setelah itu, Mas. Oh, sorry, di Solo kok bisa terdampar di Jakarta padahal di Solo saat itu lagi seru-serunya dengan Down for Life tadi kan. Dan for Life juga masih ada juga, Mas. Saya pikir sih ketika perkembangan zaman saya kayaknya di Solo sudah merasa cukup gitu. Katam Ya. Saya akhirnya kayak butuh tantangan baru gitu. Butuh tantangan baru, butuh suatu supaya ketika saya di Solo, ini kan kayak bagi saya tuh kayak mencari ikan besar di kolam kecil kan. Dan saya mungkin akan merasa puas kan dengan Solo yang segitu gitu. Oke, ini saya nggak akan lebih objektif dan akan lebih bijak ketika saya bisa melihat Solo dari luar. Akhirnya saya pindah ke Jakarta dengan saya di Jakarta ya bukan siapa-siapa kan. Iya. Anggap aja gitu kan. Meskipun mungkin ada privilege saya dengan Down for Life, dengan Rockin' Solo atau dengan apa yang saya lakukan sebelumnya itu sedikit privilege, tapi saya harus membuktikan sesuatu juga kalau di sini. Akhirnya ya emang jalannya harus ke Jakarta ya ke Jakarta. Dengan segala macam tantangannya di sini. Iya, tantangannya ya selalu macam-macam kan. Apalagi yang terutama pasti kan kayak gagap budaya kan, Mas. Shock culture. Bahasanya gitu kan. Jadi which is gitu kan. Let's say gitu. Itu pasti akan berbeda kan, bagaimana sih tipikal di Jakarta dan akan berbeda. Tapi ada beberapa yang kemudian saya harus beradaptasi juga dengan kebiasaan Jakarta yang menurut saya bagus ya akan saya ambil. Kayak misalnya kalau dulu di Solo, oke nih, saya janjian jam berapa, oke saya harus perkirakan kan. Kalau di Solo kan paling 10 menit ya, emang 10 menit. Di Jakarta nggak bisa dipatokin kan. Jadi kayak berarti harus lebih bisa menata manajemen waktu. Kemudian Jakarta memang harus seperti ini ya, emang pasti berbeda kan, Mas. Nah, akhirnya Mas Aji ke Jakarta ini masuk langsung ke Disney Majors tuh. Enggak, waktu itu enggak. Saya dulu pertama malah kerja bantuin di Al Jazeera TV. Al Jazeera TV Inggris, Al Jazeera Internasional. Waktu itu berbeda dengan apa yang saya lakukan. Saya disuruh untuk kayak litbang mereka menata file-file analog mereka ke digital. Arsip mereka itu maksudnya. Dokumentasi mereka itu ya. Iya, video-video. Jadi dari situ saya bisa nonton dulu ada zaman 98 kemudian itu saya kemudian digitalisasikan. Kemudian kenapa saya dipilih kan kemudian mungkin pertimbangannya karena saya tahu nih siapa tahun 98 karena saya tahu Fadlizon dari dulu udah ngenger ke Cendana gitu kan. Sudah anteknya Cendana gitu. Ini dulu Sina sekarang dari musuhan. Amin Rais emang dari dulu mukanya nyebelin gitu kan. Sudah ketahuan dari lihat video-video itu ada semua, Mas. Nah, kenapa mereka milih saya kan mungkin dianggap kamu cukup tahu juga sejarahnya nih. Dan tahu tentang Indonesia, kayak ini SBY di tahun berapa, pemilu tahun berapa, ada siapa nah. Karena melewati era itu kan dia. Saksi sejarah mana. Cukup menarik Mas tuh lihat video-video itu bagi saya tuh sejarah mahal tuh nanti harus akan dibikin film misalnya apa tentang sejarah Indonesia. Kan kelemahan kita kan pendokumentasian kan, pasti sejarah lah gitu. Itu ada tapi milik mereka perusahaan asing Mas itu ya. Iya. Mereka yang malah justru itu ya. Tapi saya yakin sih sebenarnya TVRI pasti juga ada. Aslinya pasti ada. Cuman disimpan dengan baik atau nggak tahu. Nah, kalau mereka tuh sangat terfiling dengan baik. Pengarsipan itu. Iya, hard copy-nya disimpan dengan baik, digitalnya disimpan dengan baik. Nah, Mas Aji akhirnya masuk di industri musik jurnalis juga. Kan itu kan. Jurnalis, tapi kemudian kan saya karena udah album Down for Life udah di The Majors kan. Jadi akhirnya saya main ke The Majors. Sering nongkrong gitu ya. Ya, akhirnya Pak David nawarin Mas Aji mau bergabung dengan The Majors, kita ayo Pak, demi musik Indonesia. Gitu kan. Iya, berat saya ini. sih bilangnya enggak Pak, demi gaji saya. Demi waktu. Menurut Mas Aji sendiri yang membedakan Jakarta dengan Jogja itu apa, Mas? Kalau di industri musiknya. Industri musik loh. Ya kalau di Jakarta tuh memang pusat industrinya di sini kan, Mas. Sentralisasi maksudnya. Sentralisasinya sebenarnya nggak, emang ada hal buruknya, tapi apapun ya tadi kan yang dilakukan di Jakarta, selain itu mungkin juga secara infrastruktur awal lebih siap kan, Mas. Orang nyetak CD pabriknya semua di Jakarta, Tangerang, Mas. Tetapi kan sekarang kan sejak adanya era digital ini, Mas, kita kan udah nggak perlu sentralisasi lagi, Mas. Kalau aku lihatnya loh. Sebenarnya, tapi kayak ada sesuatu yang nggak bisa diambil, apa misalnya kemudian dibawa nih ke sana, nggak bisa juga kan, Mas.
Coba lah Mas, dari Bali juga agensi di Jakarta. Di Bali ada agensi? Ada. Tapi kan kelasnya kan di segitu kan? Iya. Oke, masalah uang waktu tadi juga. Salah satunya itu. Kita jadi layar ke berapa gitu ya ibaratnya. Iya kan, kemudian kalau saya di daerah kita akan dianggap ya pakai budget daerah. Ya pastinya. Pastinya selalu seperti itu. Kecuali kalau kita mau membangun suatu saat ibaratnya oke, kita nggak standar kita nggak segini loh. Iya, tapi itu kan untuk susah banget. Effort lagi. Iya, dan kita mau nggak mau ternyata banyak sekali emang pelajaran kayak di Jakarta kan kayak kawah Candra di mukanya kan Mas. Oke nih, kalau kita anggapnya di Solo itu di Jogja itu misalnya adalah Liga Inggris, Solo itu Liga Itali, di Jakarta itu Liga Champion Mas. Kumpulannya bajingan-bajingan dari kota-kota ini di sini kan. Kalau misalnya kita di Solo, di Jogja, tahulah orang ini rumahnya situ, anaknya siapa, keluarganya siapa, temennya siapa, bisa. Di Jakarta nggak tahu. Iya. Orang ini kelihatannya baik, ternyata bajingan bisa juga. Banyak karakter karakter dan itu kan yang perlu dipelajari kan. Itu tadi sih yang menariknya di Jakarta adalah Jakarta itu mungkin adalah salah satu kota tersibuk dan sin city-nya di Asia kan salah satunya Jakarta. Jakarta ya. Nah, cari apa aja ada. Trust no one. Iya orang gitu kan. Iya. Jangan percaya siapapun. Kemarin waktu di band-bandan kemarin sempet tur keluar tuh waktu menang kompetisi. Wacken Metal Battle. Itu sempat ke Eropa kan? Iya. Itu gimana Mas? Ambience di sana tuh Mas, sempat main di situ tuh. Ya beda lagi sih Mas ya. Kalau sebelumnya kan Don't Flap kalau di Asia pernah di Singapura, Malaysia. Singapura dan Malaysia pun itu pun berbeda dengan di Indonesia kan. Pasti kan karakter penonton, karakter venue apapun juga berbeda. Ketika di Eropa ya sangat berbeda lagi. Itu Liga Champion tadi sesungguhnya di sana. Jakarta tuh Liga Champion Asia lah Mas ya. Oke. Sana itu Liga Champion beneran. Maksudnya dalam artian ambience-nya di sana itu lebih emang bener-bener pol-polan di sana apa emang di sini tuh di Asia itu lebih pol-polan juga? Sama sih Mas sebenarnya ambience bagaimana orang di Asia itu sebenarnya mereka mengapresiasi itu juga gila juga kan Mas. Mas tiap nonton acara konser lah. Nonton sinkronis aja gila gitu kan. Tapi ada yang mendasar itu adalah di sana juga gila juga, sama-sama lah. Indonesia mungkin yang paling gila dibanding Jepang, dibanding Korea. Orang lebih ekspresif, lebih atraktif gitu. Tapi satu hal itu orang di Indonesia sebenarnya lebih manja. Dalam artian nih. Jadi misalnya festival, saya ke Wacken. Sebelumnya kan saya berapa kali ke Eropa juga nonton kan Mas. Ke Hellfest, ke Graspop, ke Pinkpop. Itu festival selalu di daerah. Parkir jalan jauh. Di Indonesia mana? Nesu Mas, berapa parkir jauh amat sih gitu kan. Iya. Tapi ya ini kok buang sampah nggak maunya di sini. Kalau di sana berbeda memang. Tapi saya sadar bahwa karena kan festival ini memang budaya sana, terutama di musim panas itu kan sejak abad pertengahan mereka Mas. Mereka tuh punya budaya festival. Sebenarnya Indonesia tuh punya ada budaya festival juga kan? Iya kayak Skaten kalau di Skaten. Kalau main di Jogja. Kalaupun kayak di Jawa yang pabrik gula itu Cembengan, Syawalan. Bali kan juga punya festival juga dengan eratnya dengan hubungan agama ataupun tradisi. Sebenarnya sama kan? Festival kan. Tapi kan kemudian festival ini kalau di sini kemudian ya agak berbedanya di sana kemudian kan mungkin jadi industri. Tapi tanpa kehilangan jati diri. Kalau di Indonesia kemudian begitu ini jadi industri ya udah industri aja. Ada yang bersihin kok saya gitu. Ada gitu kan. Ada yang bersihin. Sikap feodal kita ternyata sangat besar. Sikap feodal. Benar Mas itu. Sebenarnya itu kan yang dilawan oleh para pendiri bangsa kita kan. Tentang feodal ini kan. Tapi tanpa sadar kayak kita di kampus senioritas. Itu aja udah feodal. Padahal skopnya secara iya kayak tadi generasi 90-an merasa lebih keren. Feodal. Itu feodal gitu. Ya mungkin karena dari awalnya kita emang berkerajaan sih Mas, emang bener-bener kepecah dari sana awal. Juga sama kan Mas. Tapi ya ada kelebihannya dan kekurangannya juga kan. Plus minus tetap ada. Plus minus. Ya, sana semua ya Iya. Tapi sih satu hal masalah profesionalitas, disiplin itu sih yang harus kita pelajari. Ketika festival itu mereka nggak hanya mengandalkan nama besar. Kalau di Indonesia nih festival yang main akan itu aja. Orang-orang bandnya itu aja kan, apapun lah,
semuanya itu aja. Selalu band ini aja, karena kalau di sana bisa berganti-ganti, kalau mereka mikir tahun ini band apa yang aktif di tahun itu kan. Yang itu lagi yang akan update gitu ya. Yang update, yang lain yang nggak update yang nggak dipanggil di festival itu bisa seperti itu kan. Oh ya udah, akhirnya kan berputar kan Mas. Ya, akhirnya ya. saya misalnya kita nonton Hellfest atau Wacken tahun ini sama tahun depan pasti beda. Line-upnya semua pasti beda, ada sama pasti beberapa itu aja. Kalau di sini ya udah gitu seumur ya. hidup itu terus mendobrak para setan-setan raksasa-raksasa itu juga karena nggak bisa. Agak berat perjalanan. Tapi kan Mas ini hubungannya kan tentang ini Mas, akhirnya hubungan tentang jualan lagi Mas kalau ini Mas. Nah, itu tadi penonton Indonesia kan manja, nggak mau ngulik hal yang baru juga kan. Iya. Misalnya nih, oke nih saya terbiasa nonton Dewa gitu. Oke. Kan dulu ketika ada ini akhirnya dicekokin lah dengan efek rumah kaca, berat suara dan lain-lain. Itu kan butuh waktu lama kan? Iya, untuk mendobrak itu, menyadarkan itu gitu kan. Anak mudanya ada loh ini gitu. Dan sponsornya juga kan. Tapi tanpa sadar kan yang sekarang dulu sebagai cutting edge-nya itu sekarang jadi kapitalnya juga kan. Pasti udah berubah lagi. Iya. Ada lagi adegan-adegannya lagi. Dan tanpa sadar pasti akan digenjot juga. Itu sih menurut saya ya kompetisinya memang belum sehat di Indonesia ya. Saya belum sehat apa memang seperti itu? Bisa jadi ya. Saya yakin akan bisa Mas, tapi butuh waktu kapan. Sebenarnya sih sudah lebih sehat kan. Karena tiba-tiba ada banyak band-band baru juga bisa menembus kalau karya bagus gitu. Sama juga kan. Tapi kan memang butuh waktu kan. Iya. Karena misalnya ke klien nih brand, pasti akan mikirnya KPI. Iya pasti, jumlah orang yang datang apa segala macam gitu. Ketika nonton video apa, kalau bisa orangnya yang followernya banyak dong. Iya. Kan itu jadi pertimbangan tuh. Tapi ada isinya atau enggak gitu kan? Maaf ya kan beda-beda kan Mas. Nah kalau di sana kan bisa berpikir bahwa oke ini bukan siapa-siapa, jadiinlah siapa-siapa. Sebenarnya kalau menurut saya yang bisa melakukan seperti itu kota adalah skena di Bandung. Iya. Makanya saya selalu bilang tuh Bandung tuh bisa apapun bentuk musiknya pasti kalau mulai dari Bandung didukung, maksudnya sama circle mereka ya, apapun ya, circle dari musik, dari seni rupa, apapun tuh kayak Bandung itu kayaknya nggak tahu, mereka punya DNA yang seperti itu. Saling support ibaratnya memajukan DNA yang seperti itu kan, jadi agak berbeda Jakarta misalnya. Jakarta mah jauh, ibaratnya masih ada ininya. Jakarta Selatan sama Jakarta Timur berbeda. Udah pasti. Itu aja beda. Dua hal ini kan iya, ibaratnya bener-bener di musisi yang gede di musisi sama band-bandan yang gede di ibaratnya band kampus kayak band KJ udah punya gap sendiri ibaratnya gitu. Berbeda kan? Ini ada geng UI misalnya kayak Payung Teduh. Agak beda dengan geng KJ ya. Geng KJ, geng UU ibaratnya. Kalau di Bandung itu pasti ada mereka bawa identitas kampusnya, tapi ketika membawa nama Bandung ngeblend jadi satu. Ya. Itu sih kalau bagi saya kayak luar biasanya kota Bandung ini. Tapi kalau kita lihat ke belakang, ya memang kotanya kan satu nih nggak terlalu besar. Secara ekonomi mereka bawah di Jakarta dikit lah, perputaran uang di Bandung itu. Karena kota dekat dengan ini. Kemudian secara dari awal ketika pemerintahan Hindia Belanda pun juga ini sebagai kayak kota, dibikin kota yang adem, seniman kan Mas. Iya. Ya kita ngomongin dulu tahun 70-an udah ada Hari Rusli yang bikin kayak gitu. Hari Rusli emang keluarga kaya, asli, keluarga seniman, budayawan, tapi kemudian anaknya sekalian jadi sini. Di situ jadi sekalian ya. Ini kan bergulir kan, dari Rusli kemudian ada banyak lagi Mas generasi bawahnya. Makanya tadi saya sempat tanya Mas, apakah di Jogja itu tipikalnya seperti Bandung atau gimana? Hampir sebenarnya, hampir seperti itu Mas. Kalau dilihat ya. Buat ekosistemnya tuh saya support. Iya kayak sebenarnya kayak gitu kan, misalnya kayak Mas Jaduk almarhum, Mas Butet menyupport gengnya anak-anak muda seperti Ari Wulu, gengnya Farid, ada lah, sebenarnya ada, tapi itu emang dibungkusnya emang dari kebanyakan emang dari seni rupa. Jalurnya ya itu, karena orang-orang yang gede emang dari seni rupa ibaratnya. Banyak kan, kita senimannya kan Mas. Dan ada seperti itu. Kalau saya nganggapnya tuh seniman-senimannya di yang mereka ini yang sepuh-sepuh ini banyak nggak mau jadi raja lagi, kelasnya udah dewa. Ya udah beda lagi ya. Sudah nggak butuh persaingan. Kamu tanya ke aku akan kasih semua. Gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di Bandung misalnya Nyoman Nuarte, udah kelasnya udah dewa Mas. Udah beda, udah nggak ngurusin gini-gini, nggak ngurusin. Bahkan yang muda-muda dirangkul dia, kamu sini kalau mau tanya tak kasih. Karena dikasih bumbu yang sama, bahan yang sama pun hasilnya bisa berbeda. Pasti udah beda karakter ya. Nah kalau di Jakarta ini kan persaingan, kadang yang tua yang sudah jadi raja
nggak mau jadi dewa mas, pengen jadi raja terus kan ada. Kalau menurut saya ya. Dan itu pun sama kayak di Solo ada kayak begitu juga. Oh di Solo justru nggak beda sama Jogja? Agak berbeda. Ambience-nya ya mungkin. Kemudian kalau saya pikir-pikir atau karena faktor bisa jadi itu faktor karakter, karena waktu Jogja dan Solo itu kan sama-sama Mataram Islam pisah, perjanjian Giyanti, Jawa dan Jogja. Kemudian agak berbeda juga kan. Mungkin kalau yang Solo kemudian lebih dekat dengan Belanda. Dua kota yang saling berkompetisi mungkin ya. Kayak Jakarta Bandung gitu ya. Jakarta Bandung kan. Agak seperti itu. Mungkin ya. Tapi pasti ada perbedaan-perbedaannya juga kan. Tadi Lawang Sinawang lah. Punya kelebihan, punya kayak Jakarta dengan persaingan ini tapi sebenarnya membuat kayak Jakarta selalu hidup terus ya mas. Pasti. Itu kan kemudian kelemahannya band Bandung atau band Jogja. Kayak kita band-band keren lah, Rizky Summerbee, Melancholy Beach, bikin albumnya lama-lama udah gak aktif karena ngejar sementara di Jakarta kan persaingan ada RK, tiba-tiba ada naik, ada Bara Suara, susul lagi ada Panturas, ada lagi si apa ini? Apa bandnya Hindia apa namanya? Kamu sampai lupa dia itu. Apa namanya? Itulah. Itulah. Kan Baskara Hindia bandnya. Enggak kan dia punya band lagi kan namanya? Punya proyekan lagi. Band aslinya, saya lupa sama-samanya. Itulah, lupakanlah gitu. Begitu dinamisnya kan. Karena persaingan Jakarta ini akhirnya bikin sebenarnya skena Jakarta tuh dinamis menurut saya ya. Selalu bergerak ibaratnya. Iya. Nggak pernah tidur ibaratnya. Iya. Tapi akhirnya kayak Solo misalnya, kamu tahu band Solo, misalnya ngomongin Down for Life tuh kan, tanpa mengurangi rasa hormat band lain ya. Meskipun ada Soloensis, ada apa, tapi kayak terlalu lama di bawah bayang-bayang gitu kan. Iya. Kayak kami pun sebelum Down for Life tuh di atasnya dulu Kaisar. Oh ada, iya zaman dulu Kaisar, zaman dulu Kaisar. Tapi kan lama banget kan mas. Iya, jadi itunya gapnya tuh. Gap generasinya kan lama. Iya, generasinya lama. Kayak saya pikir kayak setelah Gesang, Bu Aljina, setelah itu ada misalnya Mbak Endah Laras, tapi kan nggak, ya beda kan mas itu kayak terlalu nyantai tadi. Oh iya, apa memang karena ya udah industrinya emang seperti itu aja kalau mau yang di daerah Solo atau Jogja ya udah industrinya masih bisa jadi kayak gitu, kayak Bali misalnya kan banyak juga kan pilihannya juga gitu aja kan. Gelap kali tadi gitu-gitu aja. Bali sih sebenarnya menurut saya scene yang paling aktif setelah Jakarta, Bandung, Jakarta. Itu Bali sebenarnya menurut saya daripada Jogja ya. Bali itu lebih hidup ya, karena industri pariwisata kan sangat membantu itu. Pasti sangat membantu. Dan kemudian lebih open mind. Dan ya lebih open mind lah, dan kayak menjadi kalau Jakarta itu New York, Bali itu Los Angeles kan. Miami lah. Mungkin kalau di Bali tuh ngejarnya kalau buat band-band lebih baik kalau gue ngejar buat di industri kayak apa namanya rekaman ngapain, mending gue ngejarnya buat main di kafe. Tapi kan di industri pun juga ada kan. Ada. Navikula, kemudian Pohon Tua Krematorium, Dadang bikin, ada SID, semua kan mulai juga kan itu. Iya, mulai mendambakan itu ibaratnya. Tapi kan kalau sekarang nih aku lihatnya nih Mas ya, karena sejak adanya sosial media sekarang orang nggak perlu lagi harus ke Jakarta sentralisasi. Sekarang bikin label pun sendiri sudah gampang dengan modalnya nggak seperti dulu. Kalau dulu kan orang mau rekaman ya anjir modalnya banyak. Kalau yang di Solo tuh apa sih namanya yang Lokananta. Lokananta. Berapa duit ya? Sekarang juga tinggal dicolok main pakai digital sudah jadi dan mereka bisa memasarkan sendiri. Orang-orang yang tertarik pun juga pas mulu mas, ngelak sama mas. Orang yang tertarik pun juga sekarang juga udah bisa memilih gitu loh ibaratnya. Oh ternyata di Solo nih ada loh ini. Yang akhirnya mulai ditinggalkan, maksudnya yang dengan teknologi analognya tadi sekarang mulai dicari lagi nih. Terus sekarang promosinya sekarang udah bisa dengan strategi sendiri-sendiri, nggak harus seperti dulu dengan flyer, terus radio sekarang udah nggak seperti itu lagi kan. Kesempatan kalau aku lihat sih sekarang udah semakin banyak, tinggal dari pihak si bandnya sendiri aja yang mau aktif apa enggak nih, mau ngegali aktif apa enggak nih. Memang harus kan itu kan berarti kan sekarang tuh kolamnya ikannya besar banget, tapi kolamnya juga besar. Iya. Berarti kalau orang bilang misalnya zaman dulu, wah zaman sekarang tuh kalian enak, enggak juga, lebih susah. Dulu band kan cuma sedikit mas, sekarang band banyak. Sekarang orang di rumah nyanyi sendiri bisa jadi penyanyi gitu. Dulu kan nggak bisa, kalau nggak bisa nyanyi nggak bisa dulu mas. Kalau nggak jebolan dulu, misalnya jebolan
lomba cipta penyanyi apa TVRI nggak bisa lah. Lomba cipta karya. Iya. Sekarang nggak bisa nyanyi aja, bisa jadi penyanyi kayak Baskara nggak bisa nyanyi. Anjir. Bisa tuh Mas. Nggak bisa, maksudnya nggak bisa. Tapi dia bisa bikin lagu dan bisa laku itu aja. Kalau menyanyi menurut saya nggak bisa. Kategori penyanyi kalau menurut Mas Haji itu kalau penyanyi ya, gimana? penyanyi kayak Mbak Bonita, Raisa nyanyi lah. Saya tuh bukan penyanyi Mas, saya nggak bisa nyanyi Mas. Berarti kalau kayak Faris Tevi itu bukan penyanyi? Faris Tevi performers, bukan penyanyi. Bagi Gitu. saya ya. Dia suruh tanya kamu penyanyi? Enggak. Seniman mestinya performers kan dia. Faris nyanyi kan dia juga gitu Mas. Rapal bukan aslinya acting, orang bunga aku rapal. Tapi kan sekarang yang dibutuhkan nggak cukup sekedar bisa menyanyi. Ketika akhirnya bisa jadi performers, akhirnya apapun lah gitu. Emang dibutuhkan lebih kan Mas. Ya tadi sih Mas, kalau saya lihat ya Wang Sinawang tadi ya. Benar. Tapi ya sah-sah aja kan Mas ya itu. Sah, ya buktinya diterima publik kenapa enggak? Ya kebutuhan setiap zaman berbeda ya Pak. Berbeda. Ya sekarang ibaratnya kayak anggaplah kayak software kayak TikTok gitu. Orang nggak bisa nyanyi banyak, di sana tinggal show aja gitu. Tinggal joget-joget tuh. Jadi terserah aja gitu. Kalau saya sih selama nggak ganggu orang lain, nggak ngerugiin, ya udahlah gitu. Biarin aja emang seperti biarin aja kan. Nggak merugikan orang lain, nggak melanggar hukum yang berlaku lah, misalnya gitu kan. Karena kita hidup jadi ada hukumnya kan. Kalau urusan dosa atau urusan masing-masing, bukan urusan kita kan. Aku tanya lagi Mas. Kalau buat sekarang ini distribusi musik di Indonesia tuh kencang banget putaran duitnya kan. Sebenarnya tuh pasarnya besar, industri tapi belum maksimal. Bukan distribusi, industri musik di Indonesia entah yang terutama yang saat ini namanya indie ya, yang dulunya yang indie sekarang saat ini udah nggak indie lagi. Putaran duitnya kan gede banget kan ibaratnya. Besar Mas, tapi belum maksimal. Dalam arti? Artian gimana? Paling gampang kan gini, misalnya kita rilis album, misalnya kita ngomongin Efek Rumah Kaca. Kurang gede apa sih di skena independen. Tapi penjualan album Efek Rumah Kaca nggak bisa sampai 100.000 kopi. Kenapa? Padahal kalau kita dulu ngomongin misalnya album terakhir yang sampai jualan jutaan kopi itu Peter Pan kalau sama. Soalnya ini jualannya berarti fisik kan? Fisik. Rilisan fisik nih ya. Karena kalau sharing digital itu kan, alah Mas, karena satu Mas Gus, kalau nggak salah satu CD, keuntungan CD itu sama aja kita berapa ribu digital gitu Mas yang didapat band, karena dari sharing dari digital misalnya dari Spotify, kalau nggak salah itu cuma 8 rupiah dari digital ya? Satu lagu. Satu album baru satu album. Kebayang nggak Mas? 8 rupiah Mas. 8 rupiah. Sementara di CD band itu bisa dapat satu terjual, band itu bisa dapat 10.000 atau lebih. Bersih untungnya per CD. Sorry. Jadi kan hitungannya, nah kemudian tadi saya bilang lagi penduduk Indonesia 300 juta. Oke, kita ambil 1%-nya aja, 3 juta Mas. Kali 3 juta misalnya. Satu penduduk Indonesia beli 3 juta CD, karena nggak ada 100.000 jual 100.000 CD aja susah kan? Iya. Berarti kan ada industrinya memang belum maksimal. Tapi kan sekarang gini, kalau aku lihat nih ya, kacamata aku nih ya. Sekarang rilisan fisik itu kan malah berubah fungsinya untuk menjadi sebuah merchandise, collectible item. Nah, itu memang agak berbedanya ya Mas ya, kayak di Eropa atau di Amerika penduduknya juga nggak terlalu banyak, kenapa penjualannya bisa lebih banyak? Kan ibaratnya kayak prinsip hidup kan. Kalau ada yang murah dan tidak harus membeli, kenapa enggak? Kalau lihatnya tuh emang cara sudut pandang masyarakat kita yang ketika untuk menghargai sesuatu Mas. Itu sih yang sebenarnya itu kalau dilihat, kalau kita lihat ke belakang lagi itu kan masalah rasa tadi kan. Ya kembali lagi adalah jangka panjang dalam pendidikan. Ya, edukasi tadi ya. Edukasi tadi yang misalnya karena kita bahkan kita pun ngalami orang tua kita melihat anak itu dari angkanya aja, rasio nilainya. Bukan nilai secara apa yang dia dapat. Yang penting kamu dapat 8. Ngerti nggak? Nggak tahu ada. Penting nilainya 8 kan. Hasil akhir. Nah, sementara mungkin di sana itu agak berbeda. Tapi saya yakin sebenarnya sih dari leluhur kita nggak seperti itu. Itu ada pergeseran mungkin ketika zaman kolonialisme. Bisa jadi, atau ya zaman apalah kita nggak tahu. Itu harus dipelajari lebih lanjut Mas ya. Ada pergeseran ini ya. Karena coba kalau kita lihat Mas, kita lihat di candi kan semuanya terlihat dan proses kan. Mereka selalu gambarin candi itu kayak proses dari kecil
orang jadi gede, jadi dewasa mati lagi. Dari ininya kan, dari diorama ukirannya itu yang apa ya, di relief-reliefnya. Relief-reliefnya. Bahkan semuanya kan, dulu kan kita ngomongin ini petani kenapa sih harus menanam bulan ini sama ini, karena harus ada istirahat gantian tanah supaya kan itu kan hitungan itu kan. Bahkan orang ngomongin tentang sajen gitu. Sebenarnya itu kan bentuk simbolik dan bahkan nggak cuma simbolis, itu sains, Mas. Kayak misalnya kan dulu petani nih nanam padi, di sebelahnya harus ditanemin bunga ini. Kayak apa? Itu karena ya danyangnya gitu. Enggak, karena ada serbuk sarnya itu yang mempengaruhi untuk bisa menghabiskan hama wereng. Hal-hal yang gitu kan kita nyebutnya apa, kayak ancient science lah. Ancient science sebenarnya itu adalah ada penjelasan ilmiahnya loh. Semuanya ada, cuman cara leluhur kita kan beda kan. Dengan caranya dengan sastra. Karena emang dulu nggak ada NCL, HCL apa. Makanya ada sejatining urin itu huruf. Orang pikir hidup itu harus nyala. Sebenarnya kalau secara sains, kayu jati itu adalah kayu yang paling banyak kalorinya kalau dimakan. Yang paling bisa menyala itu adalah kayu jati karena lebih padat gitu ya dalamnya ya. Nggak tahu apa kandungannya bikin ya. Sebenarnya kan hal-hal yang kayak seperti itu lah, Mas. Jadi kalau kita lihat ya rasa tadi sih, bagaimana akhirnya kita menghargai sesuatu, menghargai proses, progres ini kan. Kemudian sekarang ya instan aja kan. Tapi kalau sekarang kan si Mas Haji kan jatuhnya tentunya di industri yang tipikalnya seperti ini. Mau nggak mau Mas Haji juga harus mengikuti. Harus berdamai ini. Berdamai sih nggak berkompromi, Mas ya. Berdamai sih nggak, masih musuhan lah masih. Oke, boleh. Tapi harus berjalan berdampingan kayak kita dengan COVID ini. Ya harus berjalan berdampingan kan, Mas. Karena sebenarnya saling membutuhkan. Kita butuh yang instan ini, tapi kalau instan itu aja, itu nggak akan maksimal. Harus diimbangi dengan progres dan prosesnya ini kan. Iya. Oke, kayak kita ngomongin misalnya apa ya, artis TikTok. Ya keluar sebentar, ya itu akan sebentar. Pasti akan umurnya nggak akan panjang karena akan diganti oleh yang lain. Tapi kalau kita ngomongin One Falls, kan beda ini Mas, perjalanannya beda kan. Dia udah menancapkan roots-nya dulu, akarnya dulu. Dari mana dulu? Ya itu kalau menurut saya semesta itu pasti sudah mengaturnya, Mas. Kalau saya sih yakinnya seperti itulah gitu. Tapi kerja keras, proses itu nggak akan membohongi hasil. Hasilnya gimana kan beda-beda. Orang hasilnya cuma gini, tapi saya puas begini. Nggak semuanya harus punya standar yang sama kan, Mas. Yang itu kan yang kemudian yang jadi masalah, standarnya harus followernya jutaan. Followernya Instagram harus jutaan misalnya. Itu jadi kayak standar orang. Kesepakatan. Kesepakatan apa? Emang kalau followernya segitu kamu hidupnya lebih bahagia? Belum tentu. Tapi kalau kita ngomongin buat jualan atau hubungannya kita, ujung-ujungnya kita industri atau jualan, mau nggak mau kita mesti ikuti kesepakatan yang udah ada di luar, tertulis maupun tidak tertulis. Trik-trik aja kan berarti, Mas. Harus ya tadi hidup berdampingan kan. Ya saya sih tapi nggak mau nyampah seperti ini. Saya nih kayak Down for Life. Saya nggak mau main di pensi SMP. Karena menurut saya kalau secara industri dapat uang dong. Pasti lebih spreading. Tapi menurut saya adik-adik SMP ini belum bisa nyerap itu juga. Belum bisa nyerap apa yang saya sampaikan secara liriknya. Daripada mereka salah, kita punya tanggung jawab moral kan? Pasti ya. Harusnya sebagai seniman itu punya tanggung jawab moral. Yang itu yang kadang dilupakan oleh semua yang serba instan itu. Berarti idealis sekali Mas ini kalau dalam berkarya ya Mas Haji ini. Realistis sih Mas. Kan sebenarnya kan enggak realistisnya kan kita butuh duit, tapi idealisnya itu menghentikan. Tapi kan duit kita misalnya kita butuhnya cuma 100.000. Ya udah 100.000 nggak perlu harus jadi 1 juta kan Mas. Mungkin pengen upgrade buat alat, kalau buat hidup bisa 100.000, tapi ya upgrade-nya berarti cari jalan suatu yang nggak harus menjual keidealisan kita kan Mas. Inilah. Kalau saya sih ya, menurut saya bedanya Jogja sama Jakarta mungkin seperti itu kali ya. Mungkin Mas ya. Kalau di Jogja itu masih seniman yang ada di Jogja masih rela mengepal yang namanya bara api ibaratnya. Panas biarin ini. Udah panas. Didikannya gitu Mas ya. Ya kita bisa berkompromi di ada batasnya lah. Tapi ketika itu menyentuh ke ranah ideologi kita, ya pasti akan dibatasi kan. Tapi begitu Mas Haji bisa kayak saya di Down for Life juga nih Mas. Selain itu karena Down for Life kemarin kerjasama dengan brand, misalnya ada beberapa brand, terus ada brand judi nawarin untuk beriklan di Down for Life. Itunya lumayan kan? Rate-nya tinggi. Saya nggak mau.
karena kayak ya kayaknya nggak merusak reputasi mungkin nggak juga saya nggak suka judi dan dia judi bola gitu kan. Saya nanti kalau ada apa-apa ada masalah nanti malah saya juga kena, harus berpikir panjang kan, nggak berpikir secara instan itu hanya uangnya aja kan mas gitu. Ya tapi kemudian saya daripada ini nggak saya ambil, saya kemudian ambil dengan brand yang lain ya kayaknya lebih sevisi kan mas. Walaupun income-nya nggak segede. Ya, akhirnya kan kayak gini, dengan satu nih kalau dengan si judi itu satu, saya harus cari dengan brand lain 3. Berarti saya harus punya effort lagi, saya udah dapat 2 nih, saya harus cari satu lagi biar sama. Kasarannya seperti itu kan. Di era sekarang ini, personal branding itu penting nggak sih menurut Mas Haji? Untuk era-era saat ini loh? Entah musik, entah di seni, itu menurut Mas Haji. Tergantung kebutuhan orangnya mas. Ujungnya kebutuhan kita jualan mas. Ya ada juga orang enggak. Ujungnya pasti jualan. Enggak, ada beberapa teman saya udah nggak butuh jualan, dia sudah punya usaha, udah nyaman. Ya udah. Karena udah punya nama, maksudnya. Enggak juga, orang nggak tahu dia siapa. Usahanya iya dikenal. Itu kan, tapi sebagai pribadinya dia nggak ada yang tahu. Kalau ngomong di industri deh, personal branding. Kita ngomong industri deh. Di industri tergantung perannya juga kan mas. Kayak misalnya Pak David The Majors gitu. Dia nggak peduli tentang personal branding dia. The Majors-nya yang dia branding. Karena dia ada di situ kan. Maksudnya personal branding itu kan buat di The Majors atau ibaratnya Mas Aji ini jualan nih sebagai seorang Aji nih. Gue tipikalnya gue pendiam menciptakan branding buat diri sendiri itu nggak bisa sih mas ya, karena banyak ada beberapa temen juga, ada beberapa orang juga, bahkan kayak di luar nih, di luar ada beberapa band misalnya kayak Tom Araya, Slayer, itu nggak punya akun sosial media. Berarti industri ngikut dia bisa menciptakan pasar kayak kalau kayak kata buktinya dia bisa gitu. Slayer bisa, Slayernya yang di branding kan, dianya nggak mau nih. Bahkan kayak misalnya pemain-pemain bola gitu, mereka punya personal branding, tapi nggak harus personal branding itu kebutuhannya kayak gimana kan? Pemain Indonesia emang masih ngaco kan, lebih banyak main sosial media daripada latihannya, beda dengan di luar kan. Jadi memang menurut saya penting atau enggak, ya tergantung kebutuhannya. Kalau di musik kebutuhannya untuk kejualan, karena ada juga misalnya di bandnya secara institusi jualannya bandnya iya butuh branding, tapi musisinya kadang bisa juga enggak. Bukannya bisa mempengaruhi ya gitu ya? Cuma Cino Moreno lah mas, dia ada main Instagram nggak terlalu kan. Ada berapa band yang nggak punya sosial media sama sekali mungkin nggak mau. Bandnya iya punya. Mungkin itu juga jadi apa sosial bandnya loh. Apa karena dia nggak punya Instagram itu jadi personal brandingnya, dia nggak mau ngikutin segala itu merupakan sebuah personal branding sendiri buat dia ujung-ujungnya. Tapi kalau menurut saya kalau misalnya itu di luar ya, itu karena mereka sangat menghargai privasi mereka. Kalau di Indonesia kan kadang ajaib. Kamu kan dengan personal branding yang dibikin seolah-olah image yang kemudian ditampilkan di sosial media, itu sebenarnya kamu sudah nggak punya privacy. Pasti udah orang berhak gitu. Iya. Berhak. Jadi kalau menurut saya sih nggak mau seperti gitu-gitunya. Harus ada, kalau saya pribadi mas ya, harus ada batasannya masing-masing dan nggak bisa dipaksain semua orang harus kamu harus personal branding dong. Kalau saya nggak mau. Iksan skuter misalnya mas. Dia ya sebagai musisi Iksan skuternya aja, sebagai dia anaknya berapa nggak usah tahu orang gitu. Buktinya ada kan, bisa jalan kan gitu. Tergantung keperluan tadi ya? Tergantung keperluan dan tergantung niatnya kan mas. Karena kayak orang nggak butuh itu bisa jadi lebih nyaman. Karena ada teman saya kemudian saya mau deaktifkan semua sosial media saya karena saya udah sosial media menjadi toksik buat dia. Iya benar sih. Ada orang kayak gitu. Benar. Kemudian dia memutuskan nggak punya sosial media, dia ngerasa hidup saya lebih sehat. Karena dia merasa sosial media menjadi toksik buat dia. Dia tidak bisa berkompromi tadi kan dengan sosial media. Kalau saya sih ya, kalau saya pribadi emang harus ada batasan-batasannya sih mas. Kayak tadi, nih, saya butuh banyak uang dari sponsor nih. Tapi apa dulu nih judi kayaknya nggak pas nih kayaknya nih. Bukan di sini nih. Kecuali judinya ini judinya langsung bet online 88 bet atau mention yang sudah sekalian gede. Kayak judi bola kalau biasanya mas kalau klub bola kan, Espotop ya, Bewin ya. Itu kan sudah terpercaya. Kalau ini yang akun-akun yang kayak untuk yang mbak-mbak seksi-seksi itu ya. Ada orang masuk kemudian bayar kabur gitu gimana gitu. Kan kita juga malu jawab. Kita kalau menurut saya tuh ada batasan kalau bagi saya ya. Tapi kalau bagi orang lain punya batasan sendiri-sendiri pasti. Nah, akhirnya Mas Aji bisa
berkecimpung dengan Black NJ itu dibalik setelah tadi dia masuk The Major. Kenapa bisa Black NJ itu apa sih? Awalnya itu Black NJ aja apa sih Black NJ itu? Black NJ itu sebenarnya sudah ada dari lama kan Mas. Dari 10 tahun yang lalu. 10 tahun kemarin tuh mereka 10 tahun. Mereka Black NJ itu yang bikin, ada teman saya namanya Nitra, dia bikin itu sebenarnya kayak dia punya usaha lain tapi ini hobi dia. Nah, kemudian waktu itu sebelum saya masuk pun sudah ada record labelnya. Waktu itu mereka rilis Noxa, karena kerjasama dengan Noxa, bikin festival. Kemudian Mitra ini ngajakin saya untuk bergabung membantu di Black NJ, dan Oka juga ada di Nah, kemudian kita menyiapkan ada divisi lagi di rekornya, kita garap lebih fokus juga. Kemudian ada Zain juga. Ya kalau saya karena senangnya di musik keras, ya saya pasti seneng kan Mas gitu. Karena kemudian saya suka baca, suka informasi, makanya ada Black and Zain, kita bikin Zain yang isinya memberikan informasi tentang seputar musik keras di dalam maupun luar negeri. Tapi Mas Haji sadar kan, demand-nya ya posisinya cuma segini-segini aja, atau nggak bisa meledak sampai yang nggak. Ini bakal cuma segini-segini aja karena segmented nih. Sebenarnya kan metal itu kan sebenarnya kayak begitu-begitu aja. Ketika lagi naik, apapun itu Mas ya akan naik berapa sih ketika pas lagi hype, kayak misalnya metal itu naik lagi ketika kemarin Presiden Jokowi, pemilu pertama, Metallica itu kan metal luar biasa. Kemudian tiap daerah ada anunya lah, ada momen-momennya. Tapi pasar metal ya kan segitu-gitu aja, ya memaksimalkan segitu-segitu aja itu benar masih bisa sangat dimaksimalkan kan. Tapi Mas Haji berarti sadar kolam kita tuh segini-segini aja, Iya, kolamnya segitu-gitu aja. Tinggal ketika berinovasi ini sebenarnya kan untuk mempertahankan regenerasi juga, mempertahankan orang yang ketika ada inovasi, Black NJ bikin live misalnya, kayak bikin festival dulu ketika sebelum pandemi, bikin live di YouTube juga ketika selama pandemi, itu kan sebenarnya kan untuk menjaga juga kan Mas, bara di metalnya, biar mandek nih. Bara itu bisa jadi para pelakunya, musisinya, bisa juga para penikmatnya kan Mas. Kan kalau nggak ada apa-apa juga mereka udah ngapain ya gitu kan. Ternyata makin besar Mas, dan demand-nya sebenarnya masih sangat bisa diolah, sangat besar lah gitu. Nggak cuma, tapi sah sih nggak Mas menurut Mas Haji, band itu nggak ngeluarin album lagi, tapi nggak ngeluarin mandek karya, kata orang mati suri karya, tapi merchandise jalan terus, sah-sah aja nggak sih seperti itu? Ya sah-sah aja, urusannya bandnya kan. Ya sebagai kalau menurutku sih kayak misalnya kita ngomongin Rolling Stone gitu, dia album, ya orang udah nggak peduli ada album barunya. Udah pada The Legend nih barangnya. Kalau menurut saya, itu kan pilihan masing-masing kan bandnya. Kayak seorang pelukis Mas, karyanya nggak bikin karya lagi juga hadiah kan. Sebenarnya kalau menurut saya tuh kembali ke mereka. Nah, tinggal kita akhirnya bisa kemudian mencibirnya, itu hak kita. Karena mereka sudah melakukan mengambil keputusan itu, ya ada feedback yang semuanya kalau menurut saya ada konsekuensinya kan. Jadi itu semua haknya masing-masing lah. Kalau saya sih masih tetap terus ingin berkarya. Kalau saya. Kalau pribadi Mas Haji. Tapi kalau ada band yang nggak mau berkarya, ya terserah mereka. Itu hak mereka. Tapi kita juga berhak juga untuk berpendapat bahwa band ini apaan sih, nggak ada karyanya. Itu hak kita. Berarti kalau aku tanya, rilisan fisik itu masih penting nggak sih untuk saya? Kalau saya pribadi penting. Sebagai rilisan fisik itu kayak seniman bikin karya kan Mas. Kan ada juga kamu seniman, karyamu nggak ada. Dulu Mas ada. Kan ada kemarin ada cibiran. Kalau masih seniman baru nggak sok-sokan bikin rilisan fisik, ada cibiran-cibiran seperti itu. Udah gitu, nggak sok-sokan bikin fisik-fisikan. Itu pilihan sih Mas ya. Karena kalau saya nih, saya pribadi, saya tuh suka beli rilisan fisik. Saya dengerin Spotify itu jarang. Nggak seneng saya Mas, dengerin digital itu saya nggak seneng. Nggak seneng. Saya senengnya CD. Emang orang yang analog banget itu ya. CD atau vinyl. Saya lebih seneng CD sih. Karena vinyl saya malas bolak-baliknya. Melakukan kerinduan lama, maksudnya era-era kita SMA dulu kan. Jadi memang harus CD. Karena kan duluan CD mahal, kemudian sekarang bisa terjangkau kayak, wah aku sekarang bisa beli CD. Iya. Ada nostalgia itu. Nostalgia itu. Jadi kalau saya sih fisik itu penting atau enggak, ya penting dan enggak penting. Tapi kalau bagi saya penting. Kalau secara idealis tadi Mas Haji, tapi kalau secara pandangan secara bisnis masih sebagai pelakunya di sini. Tergantung bandnya. Kita harus lihat, nggak bisa semua disamaratakan. Ada berapa band, misalnya kalau di metal itu ada band-band yang memang fansnya suka memorabilianya kan Mas, kayak Rotor gitu. Ya mereka bikin itu pasti akan dicari orang yang
Anak sekarang belum tentu. Iya. Karena kan menjual kerinduan itu, Mas. Kerinduan itu kan sebenarnya menjual kerinduan rotor zaman dulu nih. Anak sekarang yang mungkin yang beli penasaran juga atau pingin sebagai bagian dari ini. Sama itu kan caranya seperti itu. Kalau saya sih melihatnya tergantung bandnya. Kalau misalnya kalau nggak di The Major saya nggak terlalu campur. Kalau di Black NJ, iya untuk memutuskan ini dirilis rilis nggak nih. Bahkan kita selama pandemi ini kita kayaknya tahan dulu nih untuk rilisan fisik karena cuman sebulan nih, habis itu hilang. Karena nggak ada konser kan Mas. Iya. Ketika dulu kan album itu bisa berumur setahun 2 tahun karena album itu dibawa konser kan, maksudnya mengenalkan dibawa puter. Sekarang kan nggak ada, jadi kayaknya kurang bijak nih sekarang untuk rilis fisik sekarang nih. Berarti harus, kecuali emang dibatasin, oke kita rilis tapi cuma 500 aja nih atau cuma 1000 aja nih, berarti harus ada effort lain kan. Berarti untuk biaya produksi berarti merchandise-nya harus genjot nih kan, semuanya harus berinovasi dalam hal seperti itu. Kalau di Mas Aji sendiri, kalau di partnya di Black NJ, itu Mas Aji memikirkan buat sistem distribusinya nggak? Kalau distribusi sudah ada dan saya sih membantu juga, distribusinya kan ada. Buat strategi planningnya Mas Aji mikirin nggak nih? Iya, kita sih barengan semua, saya mitra semuanya setim di Black NJ. Idealnya kalau menurut Mas Aji nih, satu band tuh berapa tahun sih harus mengeluarkan album barunya lagi? Idealnya. Ketika keadaan di luar pandemi, kalau kita ngomong keadaan normal lah. Keadaan normal tuh 3 tahun, 4 tahun itu oke sih Mas ya. Kalau ada yang ngejar setahun satu album tuh gimana? Itu hak mereka sih. Tapi kalau secara nih pandangan Mas Haji, ideal hak mereka. Tapi kan tiap band kan punya kemampuan berkarya masing-masing. Kalau menurut saya ya. Bisa jadi tuh emang mereka sangat produktif, ya nggak ada salahnya. Itu pilihan sih ya. Kalau ada yang ngejar mumpung lagi lakukan lagi panas-panasan nih, gue genjot aja satu tahun satu album. Hak mereka, tapi hak kita juga untuk tinggal menerima atau enggak. Tapi kalau secara industri itu gimana Mas? Itu sehat bagus apa enggak itu? Kalau secara industri, kalau saya lihatnya ya akan jahat dalam artian kayak menjadi apa ya, kayak dieksploitasi habis-habisan kan. Dieksploitasi habis-habisan, habis itu habis selesai kayak gitu loh. Itu kayak kalau itu emang industri yang itu agak berbeda misalnya dengan The Majors dan Black NJ berbeda. Kan bedanya sebenarnya kayak The Majors ini mungkin menjadi apa ya, orang melihat salah satu label cutting edge atau musik garis pinggir yang awalnya berbeda gitu. Awalnya salah satu yang itu kan. Awalnya. Sampai sekarang pun perilakunya masih garis pinggir kan Mas. Perilakunya? Iya. Bukan orang mandangnya kan? Orang mandangnya, perilakunya masih garis pinggir, kayak dalam artian ketika The Majors nggak merilikin video klip, ngerilisin video klip bandnya, yang bikin bandnya masing-masing. Cuma kalau buat distribusi jualan dan strategi planningnya, The Majors yang handle. Jadi kan itu agak berbeda kan. Band itu bahkan di The Majors tuh nggak pernah mengurusi lagu bandnya. Biar karya terserah kalian, cuman ini bagus dengan sound apa itu aja. Secara teknisnya yang ngurusinnya ya. Iya, sound ini coba kalau ini kayak mastering coba ke sini. Kalau Berita Angkasa kan sampai artworknya dibikinin, strategi planningnya diurusin. Iya, Berita Angkasa itu. The Majors enggak. Lanjut lagi tadi. Iya. Kalau masalah band-band yang tadi aktif atau nggak mengeluarkan album cepat atau nggak, itu kan apa namanya, sah atau nggak sah, itu sah aja. Tapi kalau secara industri, secara industri ya tergantung industrinya ya. Industrinya punya rasa nggak nih gitu. Maksudnya dipecutin. Tapi kan kalau idealnya memang pasti akan dibikin planning, karena untuk pinginnya kan jangka panjang kan Mas. Bagaimana supaya menjaga mood fansnya juga, bagaimana kerinduan fansnya ini harus dijaga. Karena kan ngomongin karya, album, lagu gitu kan sebenarnya masalah rasa kan. Iya. Ini bukan masalah rasio sebenarnya kan, hitungnya rasa. Tapi bukannya ada rasio Mas ya? Ada. Apa tapi ya, tinggal anu aja, kayak misalnya di The Majors gitu Mas ya. The Majors itu memang oke nih, kayaknya terlalu aktif. Tunggu aja dulu, ini kayaknya karena album kemarin biar dihabisin dulu, pasti kita akan memberikan advice. Masih belum dibedah semua nih sama orang-orang nih mungkin. Iya, kasih dulu lah, kasih juga kalau dari label juga, jangan kamu doang, harus ada peluru lain. Itu juga kan. Yang dipayungi oleh label ini gitu ibaratnya. Dan sebenarnya itu kan untuk menjaga ini juga kan Mas. Apa ya, menjaga orang tiap hari makan bakso. Wah, Mas mati Mas. Harus kadang soto, kadang pecel kan gitu. Iya. Oke, makan bakso selama sebulan, habis itu bulan berikutnya nggak akan makan bakso lagi. Tapi kalau ngomongin itu, jadinya kan kayak bakal ketinggalan sama dengan yang lain nih. Buktinya nggak juga. Buktinya The Majors sekarang yang paling sebas. Kita ngomongin label lain lah Mas.
label mainstream, yang berpikir secara mainstream. Maksudnya mana yang aktif? Secara bandnya, kalau secara bandnya yang dianggap bakal ketinggalan sama yang lain ibaratnya. Bakal naik nih. Nah, tinggal bandnya bagaimana caranya bandnya berinovasi kan. Kalau dulu tinggal bikin konsernya kayak gimana, kan banyak yang diolah kan mas. Strategi nggak cuma musik ya, nggak cuma musik ya. Apapun ya, sebenarnya sih. Ya. Kalaupun ketika konser, musik, merchandise-nya bagaimana, bikin campaign apa bandnya, kan itu kan sebenarnya yang bisa dilakukan kan. Nggak cuma di musiknya doang, maksudnya nggak cuma jualan suaranya, kita bisa jualan lewat apanya, iya, video. Kan bisa. Nah kalau saat ini Mas Haji lihat nih, antara musik, kita jualan musiknya kan, kalau band otomatis awalnya jualan musik lagu gitu kan ibaratnya. Nggak cuma bisa lagu doang ini yang bisa dieksplor, ibaratnya nggak cuma lagu doang yang bisa dijual. Berarti harus ada tim lain yang untuk ngurusi merchandising, video klip, strategi plan, banyak orang dilibatin ibaratnya. Jadi seorang musisi zaman sekarang lu nggak bisa serta-merta cuma jualan karya doang, jualan lagu doang kan ibaratnya. Jadi lu mesti punya talenta-talenta yang lain. Iya, kalau enggak sih ya, kalau butuh orang bisa jadi berkolaborasi kan. Nggak mesti harus dia bisa kan. Bisa juga berkolaborasi. Jadi mau nggak mau mesti punya tim itu atau mesti bisa hal itu, mesti harus seperti. Kalau nggak mesti harus punya tim, tapi bisa berjalan dengan tapi, tadi bekerja sama dengan banyak orang bisa. Tapi harus ngikutin. Harus ngikutin ya strateginya. Ya, seperti itu. Ambil strateginya itu. Ya tergantung kebutuhan dan tergantung karakternya juga kan mas. Karakternya kan beda-beda. Karakter fansnya ini, misalnya karakter fansnya Seringai itu beda dengan karakter fansnya Burger Kill. Ya. Sangat berbeda. Kalau Seringai kan ibaratnya Selatan Wangi. Ya. Burger Kill yang masih agak ini ya. Iya, Dead Squad sama Burger Kill aja beda lagi. Anggaplah Dead Squad sama yang timur sama Siksa Kubur. Iya. Itu aja berbeda kan. Beda banget itu ibaratnya. Itu masih Wangi, ada perempuan-perempuannya yang Siksa Kubur udah dark banget itu. Dan tapi Siksa Kubur ada juga cewek-cewek yang suka tapi di daerah-daerah misalnya. Kan pasti ya ini karakter ini memang harus, kalau menurut saya, kalau ini kan sebagai industri, sebagai label, harus melihat pasar seperti itu kan. Misalnya kayak band ini gede nih, misalnya kayak band A ini gede, Fraud misalnya kita rilis kemarin Fraud hardcore. Oke, Fraud ini gede, tapi pasarnya harus kayak gimana nih yang sesuai. Kayak gimana sih pasarnya Fraud itu berbeda dengan pasarnya band hardcore di Jakarta dengan Shrek Answer. Fraud itu di Surabaya, rajanya di Surabaya. Nah, oke, berarti kita bagaimana berpikir sesuai apa sih yang dipinginin anak-anak Surabaya kan, sebagai simbol anak-anak Surabaya. Shrek Answer, Aca dengan itu Depok ya beda kan, ya memang hardcore. Kalau Fraud itu anak pensi, anak SMA Fraud gitu, kan berbeda. Itu yang emang harus tahu karakter dulu. Nah kemudian kalau bagi saya itu semuanya itu harus percaya diri, tapi harus tahu diri kan mas. Ini di sisi apa nih? Di sisi band? Apapun. Di sisi penjualnya? Apapun, dua-duanya. Bandnya itu harus percaya diri kan dengan karya saya bagus. Tapi tahu diri, saya di Down for Life, saya harus tahu diri. Pasar saya bukan main di Net TV. Tapi nggak menutup kemungkinan? Nggak menutup kemungkinan, tapi itu bukan tujuan saya di Net TV. Jadi kalau tidak terpilih di situ ya jangan berkecil hati. Bukan masalah gitu loh. Karena Net TV yang nonton itu pasti di Jakarta, Surabaya, dan belum tentu semuanya. Makanya paling gampang orang pada komplain, kenapa sih Liga Indonesia nggak di Net TV? Jawabannya simpel banget mas, Net TV nggak ada bisa ditonton di seluruh Indonesia. Karena sih sponsor, saya Shopee, pengennya dijangkau seluruh Indonesia. Karena daerah-daerah nih. Net TV bagus nih, tapi yang nonton nggak semua bisa. Segmented jaringannya apa-apa segala macam ya teknisnya. Dan nggak mampu bayar sebesar yang dibayar oleh Indosiar misalnya. Indosiar lebih jangkauannya lebih luas kan. Nah kadang kan kadang yang dilihat industri yang sini, industri Jakarta Selatan lihatnya Net TV dong keren. Kamu orang Ponorogo Net TV apaan sih? Iya kan? Orang Tulungagung nonton Net TV, Ikatan Cinta bro. Iya nggak? Orang bilang kan wah acaranya keren-keren, itu kreatif nih. Iya kreatif. Sampai Ponorogo Tulungagung Ikatan Cinta mas. Tapi kayaknya pertanyaan nih. Tapi bukannya yang tadi yang sentral tadi atau kota-kota yang gede tadi merupakan bakal menjadi sebuah barometer buat yang kecil-kecil ke belakang. Kalau yang gede ditaklukin, yang kecil-kecil bakal ikut ke depannya. Itu juga mas. Cepat atau lambatnya mungkin. Iya kan butuh waktu juga. Iya. Ya, tadi harus percaya diri dan tahu diri kan mas. Tahu diri tadi nih. Misalnya saya nggak akan Down for Life bikin image makan burger. Karena emang fansnya Down for Life tuh orang kebanyakan Jawa Tengah, makan burger itu sebuah
kemewahan. Lebih banyak makan sate kambing Bali Jawa Tengah atau kita di daerah lebih mewah makan sate kambing, salad Solo, rawon, daging-dagingan gitu kan. Ya, tapi bisa kan dibentuk image itu biar cinta Bali jadi bisa mengedukasi atau bisa biar kadang nggak perlu dipaksain Mas, akan jadi maksa. Akan jadi maksa kan Mas. Jadi kemudian misalnya seringnya burger ya cocok Jakarta karena Jakarta. Dan orang Jakarta yang nggak makan burger tiap hari. Siapa sih yang makan burger? Tapi siapa yang makan burger tiap hari? Nggak ada Mas, harga segitu kan. Iya. Tapi image-nya seringnya emang seperti itu pas. Motor nih, ya karena Seminya anak motor. Kalau bandnya nggak anak motor, kemudian berusaha image-nya motor, ya lucu Mas. Iya. Kan kadang ada yang dipaksain kan. Karena seringnya keren nih dengan image motor, kita juga harus image motor. Kamu main motor juga, custom juga? Enggak. Ya udah nggak usah. Udah Mio aja gitu. Harus sesuai kan Mas. Kayak misalnya kita lihat SID dengan image-nya, ya paling cocok lah, band paling rockstar di Indonesia itu SID Mas. Hidupnya santai. Kayak Otong Koli bilang kita naik sepeda tuh samperin tukang penagih kartu kredit. Leasing Mas, beda. Karena ya itu hawa tiap tempat tuh beda-beda kayak gitu. Hawa tiap tempat. Iya, makanya tadi saya bilang percaya diri iya, tapi tahu diri juga. Tahu batasan tuh ya. Tahu batasan. Oke, bandnya mukanya jelek-jelek. Ya sudah batasannya segitu gitu. Kamu pengen ngejar cewek-cewek yang manis-manis, nggak bisa. Kamu mukanya jelek-jelek ini. Pasarnya emang seperti itu. Berarti cewek ya kayak kita nembak cewek lah Mas. Tahu diri kan. Wah masa kita yang misalnya hanya Geraldine. Hanya Geraldine satu, kita nggak punya duit juga nggak mau. Tahu diri dong Mas. Karena banyak orang yang itu tadi nggak tahu diri kan. Terlalu memaksakan. Apa mau ngoyo kan Mas? Ikhtiar Mas. Nama juga ikhtiar. Itu bukan ngoyo Mas. Nah kalau Mas Aji sendiri ngebacanya gerakan atau wave musik indie di Indonesia sendiri ini masih bakal lama. Nafasnya lama nggak sih? Ya lama atau enggaknya nggak tahu Mas ya. Secara penglihatan Mas Aji itu berarti. Karena saya nggak lama dalam artian apa? Kalau ada kan selalu ada. Ada selalu, maksudnya industrinya bakal sukses. Industrinya sih akan ada dan akan, tapi kembali ke pilihan masyarakat juga kan nanti Mas. Semua itu kan berhubungan ya, kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Kemudian orang ada virus baru lagi, orang nggak bisa dengerin musik kan nggak tahu tiba-tiba. Tapi kalau mau normal ada normal gitu ibaratnya. Ya pasti semua ada, menjadi lebih baik itu pasti ada. Kalau dulu kan kayaknya susah banget kan untuk ngedein yang mana set stream nih kan. Kalau independen tuh kayak anjingnya sulit banget nih. Ibarat peminatnya juga cuma kalangan segmented nih. Penjualannya mesti door to door gitu ibaratnya. Terus sekarang kan yang tadinya set stream udah menjadi mainstream nih gitu ibaratnya. Enggak salah kan, emang udah saatnya naik gitu ibaratnya kan. Ini gerakan wave seperti ini bakal bertahan lama nggak menurut Mas Aji? Gantian yang tadinya major sekarang jadi indie labelnya yang naik ini wave. Saya nggak tahu dan nggak peduli Mas gitu. Kalau di metal kan pasarnya misalnya 10 ya 10 aja gitu. Udah memang gitu. Iya, saya nggak pernah ada bilang wah metal telah mati. Enggak juga, ada aja. Ada di sini-sini. Kita nggak butuh, karena sebenarnya kan nggak butuh juga. Kemudian saya pengen orang-orang semua pakai kaos Down for Life misalnya. Nggak butuh gitu juga. Kita ya udah metal kayak gitu-gitu aja kan Mas. Tapi kalau secara sisi seorang penjual, karena kita udah ngitung ya segitu-gitu aja Mas. Seperti kata Mas tadi bilang, kayak metal dulu segitu ya, ya segitu. Ketika ada orang hype, wah lagi pakai ini ya pas itu aja. Down for Life nih ibaratnya, wah. Tapi dari sisi seorang Mas Aji seorang penjual ya, jualan kan jualan. Seperti seorang penjual nih, ada butuh apa? Wah, gua mesti jualan ini minimal nggak didengerin, bodo amat nih merchandise gua laku bla 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 orang. Ya, tapi tadi tahu diri, batasannya pasti akan segini nih. Misalnya target kita nih sebagai klub Indonesia gitu. Kita targetnya adalah bisa lolos ke Liga Champion Asia ataupun negara Indonesia lolos Piala Dunia aja itu udah target hebat. Nggak perlu jadi juara kan? Nggak perlu menang. Nggak perlu lolos. Iya kan? Misalnya lolos Piala Dunia gitu, putaran final. Iya, itu udah seneng banget nih. Prestasi luar biasa. Nggak usah muluk-muluk juara gitu lah. Sama juga apapun lah menurut saya, dan itu sebenarnya kayak oke, kita seperti ini nih. Nggak usah lah kita berharap album terjual 300 juta kopi. 3 juta kopi aja itu susah. 1 juta kopi aja susah. Ya, tahu ya. Jadi akhirnya kayak
Ya kalau udah, bagi saya tahu diri tadi. Daripada ekspektasinya ketinggian nanti kecewa gitu, kita kolam kita aja gitu. Kolam tapi ada target yang pasti jangan terlalu rendah, tapi juga yang ketinggian, jatuh nggak enak kan mas. Kita penuhin aja ini, kalau mau lebih dari itu bonusan. Nah, misalnya kayak di Black NG gitu, oke, satu rilisan misalnya kaos band A dan B, jumlahnya akan kuantitinya beda. Tergantung band ini emang fansnya lebih banyak, lebih militan. Memang musiknya tapi bagus nih. Tapi ini secara pasar kurang nih. Pak fansnya kurang militan. Berarti ini kita bikin di sini, distribusinya di mana? Misalnya kayak Fraud. Banyak kita distribusinya di Jawa Timur, Jawa Tengah. Karena memang pasar mereka di sini. Fanbase di sono. Ya, kayak Trojan kita rilis merchandise-nya, kita berarti ada harus distribusi di Bali tokonya karena fans terbesar Trojan ada di Bali. Nah, itu sebenarnya yang tadi saya bilang percaya diri dan tahu diri, nggak bisa dipaksain anak Jakarta harus tahu Trojan. Yang nonton Trojan ini jarang karena Trojan di Bali. Di pulau seberang. Tipikal penikmat penonton Indonesia itu gimana sih kalau dalam kacamata seorang Mas Haji sebagai seorang pebisnis di musik? Kalau apresiatif, atraktif iya. Tapi memang tadi penghargaan terhadap sesuatu itu masih rendah ya. Tiket di Indonesia itu sebenarnya sangat-sangat murah. Tiket konser tuh murah. Kita ngomongin dulu apa sekarang nih? Sampai sekarang pun sebenarnya nggak sebanding loh mas. Kayak kita ngomongin Hammer Sonic yang nggak jadi tahapan itu. Tiket 400-500 ribu tuh menurut saya untuk festival metal dengan itu murah. Dengan line up segitu banyak gitu, line up-nya kita misalnya. Iya, murah itu. Sangat murah mas gitu. Karena kalau di luar itu bisa minimal 2 jutaan. Iya. Nah, tapi kemudian ini karena mungkin banyak yang sponsor juga itu yang membuat sebenarnya tanpa nggak langsung itu bisa mematikan industri ya mas ya. Dalam arti kenapa? Gimana nih? Kan subsidi mereka kan mas. Kan sebenarnya kan bukannya seneng ya udah ada sponsor. Disubsidi iya seneng tapi kemudian kan jadi kayak tiket jadi lebih murah kan sponsor. Saya ngejar KPI jadi ngejar ramean ya. Iya kalau bisa acara gratisin deh. Kan banyak kan buka acara rokok gratis. Itu secara nggak langsung itu juga mematikan industri itu sendiri kan. Ketika sponsor rokok nggak mau lagi, ya udah susah yang mau datang. Kemudian mau nggak mau dipakai tiket, nggak terbiasa pakai tiket. Ngeluh. Jadi kan memang kita harus butuh trial lagi kan mas. Iya, itu memang kayak dua sisi mata pisau ya ibaratnya. Mata pisau ya. Iya, gratis tapi kelamaan tiba-tiba kita nggak ada sponsorship masuk yang gede, mesti bayar gede. Dia harus berpikir ulang tuh strateginya. Makanya saya sangat ngomongin Bandung lagi kayak Burger Kill. Ketika sponsor mau masuk mereka, sponsor Burger Kill nggak ngomongin bikin tiket acara murah nggak. Oke, saya mau bayarin rekaman orkestra di Eropa. Nanti jadinya jadi karya rilisan fisik dia bikinin konser brandnya dia, rilisan fisik juga ada logo dia, tiketnya tetap mahal. Jadi uang sponsor itu buat produksi yang buat karya. Itu menurut saya kayak gitu. Beyond ya jauh gitu ibaratnya. Ya mereka nggak tahu, mereka mungkin itu kelebihan band seperti akhirnya Burger Kill cari kala band yang paling besar di Indonesia kan. Band menurut saya band metal terbesar lah itu Burger Kill. Mereka berpikir untuk biaya karya nih. Ketika ada brand, bikin karya emang benar-benar karya yang Burger Kill, bukan karya yang dibikin-bikin. Kan ada karya yang bikin-bikin. Ini kumpulin kayak bikin-bikin itu gimana sih? Ini brand bikin, kalian ini deh kumpulin nih personel bikin band lagu. Menurut saya nggak natural, hasilnya nggak bisa jadi bagus tapi kan nggak dapat masih beda mas. Iya, tapi kalau buat ngejar kan kadang-kadang kita butuh biar cepet jadi ayo dong gitu ibaratnya. Kita udah ngomongin orang yang membiayai ya, ada orang penyangga dan dana ya produser nih, ibaratnya kan butuh itu Burger Kill bisa lama loh mas rilisnya itu rekaman tahun berapa 3 tahun baru dirilis. Berarti kan mereka bisa meyakinkan sponsor ini sampai segitunya. Dan saya lihatnya Burger Kill gila ini ya mereka. Kalian kalian ngasih uang banyak untuk bikin acara, misalnya acara Heli Show ataupun teman-teman di Bandung bikin Bandung Berisik. Bukan kemudian tiketnya dimurahin, produksinya kita bagusin, bandnya kita bagusin, tapi tiket harganya ada standarnya nggak standarnya. Kalau terlalu murah ini kayak mematikan kita kan. Jadi tiket yang dulu udah di situ akan di situ bahkan lebih mahal gitu. Ya, tiap ya bener sih. Berarti tiap daerah punya strategi masing-masing. Tiap brand punya strategi masing-masing. Yeah. Berarti nggak ada yang salah dong, ibaratnya sah saja. Maksudnya nggak ada yang salah dalam nggak ada yang salah. Mas, hidup itu nggak ada yang kita nggak bisa. Kamu salah nih, aku bener, kamu bener, aku salah.
itu untuk pribadi aja kan. Kalau menurut saya ya, karena apa yang dilakukan band ini mungkin strategi A dipakai band A berhasil, belum tentu berhasil untuk di band B. Demikian juga sebaliknya. Ya, karena kan yang dipakai sama yang di Jakarta seperti ini belum tentu bisa dipraktekkan sama yang di Burger Kill tadi. Iya, bisa juga yang dialami Burger Kill nggak bisa dilakukan oleh teman-teman di daerah lain juga. Teman-teman yang daerah lain bisa belum tentu sama juga dengan Burger Kill. Karena karakteristik orang-orangnya berbeda. Karakter masyarakatnya beda, fansnya juga beda. Itu tadi Mas harus tahu diri tadi kan. Tahu diri itu kan sebenarnya kita bisa rumongso, bisa rumongso atau rumongso bisa nih. Ya bagus kan. Bisa rumongso kan Mas. Aku rumongso kata ya segini dong Mas gitu loh. Iya, ya kalau itu tipikal Jawa Tengah banget sih ibaratnya kalau tipikal ya, tapi Jogja itu tipikalnya kan menerima gitu ya. Sebenarnya banyak orang salah bahwa nerimo ing pandum atau wis nerimo wong wis salah pasrah. Enggak pasrah tapi tahu batasannya kan Mas. Istilah nerimo itu sebenarnya bukan pasrah, sama dia sama ini. Iya, bukan seperti itu sebenarnya. Bukan seperti itu. Menurut saya nerimo ya sesuai dengan hak yang layak dan pantas kita dapetin. Nah, kemudian yang banyak itu adalah kita pengen dapetin suatu hal yang sebenarnya melebihi yang kita kapasitas kita. Akhirnya korupsi. Itu kan kayak gitu kan Mas. Nyolok, serakah, bati. Iya, menarik sekali kalau mau ngomong sama Mas Haji ini. Tipikal kearifan lokal dari Jawa Tengah itu masih sangat lekat gitu Mas Haji. Nggak tergerus sama yang namanya masuk Jakarta berubah jadi bandit. Masih ini ya gimana pun juga. Makanya kalau orang saya bilang, wah ini kamu harus wong Jawa ilang Jawa nih. Menurut saya tuh Jawa itu bukan sebagai fisik aja pakai belangkon, saya harus pakai lurik, pakai jari. Tapi adalah perilakunya kan Mas. Cara-cara kita berpikir, melihat sesuatu, misalnya Mas lama di Bali itu. Bali kan sangat kuat itunya kan. Tradisinya itu. Tradisi. Dan menurut saya itu kan yang bagusnya dari Bali kan itunya kan bisa mempertahankan itunya. Iya, dan itu sebenarnya budaya perilaku mereka kan. Iya. Mereka menyautkan jam segini harus ini nih sembahyang nih. Jam ini. Sebenarnya kan untuk orang, ya kamu beristirahat ingatlah dengan di sana. Gitu. Saya yakin sama juga ketika Islam ada sholat 5 waktu itu sebenarnya untuk kita mengingatkan kita pada mengingat kepada yang sana. Ya, Swiss. Gila ya Mas ya. Gila. Dalam so deep man. Ceru Mas. Sangat dalam. Ceru Mas. Wong suwi men. Susah kalau ngomong. Bukan wong tua, wong suwi. Mas Haji, rencana dari Black Angel sendiri dalam waktu dekat ini apa? Ini ada rilisan, sebenarnya sih kita menunda rilisan ini, ada Fiskral. Itu harusnya dari bulan Agustus kemarin, tapi harus kita tunda karena pertimbangan pandemi dan lain-lain. Tapi tahun ini mungkin 1 bulan 2 bulan lagi kita akan rilis itu, karena bandnya juga pengen rilis. Kalau di Black Angel itu kemudian pasti ada rilisan. Down for Life juga akan rilis album, tapi itu akan menunggu momen yang pas. Kalau kami sih pertimbangan di Down for Life. Tapi materi udah kelar. Sudah rekaman semua, tinggal take vokal. Ya. Tapi kita sih kayaknya nggak akan keluarin itu dalam waktu dekat karena ya tadi kalau di Down for Life kita mikirnya tipikal fansnya Down for Life mungkin akan berbeda dengan tipikal fansnya Fiskral yang bisa Down for Life itu band panggung lebih banyak manggung dan orang. Jadi kayaknya kita nunggu keadaan lebih baik dulu, tapi ketika keadaan nggak berubah menjadi lebih baik, ya kita harus beradaptasi kan. Mau ya. Nggak pengen ngeluncurin satu single gitu loh. Kalau single kemarin kan terakhir kita rilis tuh pertengahan tahun lalu, awal pandemi kita rilis single. Dan ini rencana tahun ini ada single lagi. Lengkap dengan klip atau? Ya Pak, kayaknya sih paling enak di sekarang dengan klip pas ya. Visual gitu ya, orang biar gampang. Ya, cuman kadang ya bingung juga. Gitu siapa ya nggak video ya? Harus gimana yang ngirit tapi bagus ya kan gitu lah. Iya. Mau nggak mau Mas Haji mesti cabut lagi ke Solo dulu deh kalau. Yang ngirit dan itu nggak juga sih Mas. Semuanya bisa kok Mas. Di Jakarta itu masih banyak teman-teman yang nggak semuanya dihitung dengan rasio dan logika tadi. Masih banyak kok Mas teman-teman yang menggunakan rasa, ini masih banyak. Amin. Semoga ya. Kalau dari saya sih kayaknya kayak banyak saya pertanyaan cerewet banget dari saya. Masih duit cerewet. Gue udah pernah ya masalah seni rupa men tadi, makanya gue di awal karena keren nih. Terus seni rupaan ini. Kalau saya sama mahasiswa seni rupa saya. Nyambung tadi keadaan kampus pada saat itu gimana industrinya. Tapi ketika di zaman kalian
sudah berubah juga kan dibanding dulu, pasti cerita beda kan. Kalau kita tuh ibaratnya kayak era peralihan kenanya Mas. Jadi mau ke modern itu masih nanggung tapi masih memakai teknologi yang lama. Iya. Komputerisasi kan baru muncul, baik tapi harganya masih mahal ibaratnya. Nanggung ibaratnya mau berpindah ke teknologi. Ya kita masih terjebak di dalam sistem lama, tapi sedikit mesti dituntut dengan teknologi, pemakaian komputerisasi, ibaratnya mesti gambar mesti pakai komputer, tapi kita masih pakai kalkir dan segala macam. Kalau gambar itunya masih tetap ada seperti itu. Ya, tiap zaman Mas ya. Punya ceritanya masing-masing. Thank you banget, terima kasih Matur Sun buat Mas Haji, buat waktunya, kesempatannya saat ini yang sudah diberikan. Siap Mas. Terima kasih. Sukses terus buat Down for Life. Ya, buat Black NJ dan juga buat tempat apa namanya? The Majors Record Store, ya benar ya? Ini The Majors Record Store Jakarta. Kalau tadi di The Majors sih yang siaran di The Majors Radio ya. Oh, penyiar. Saya ya pengen gitu. Penyair. Saya pengennya jadi pemain bola Mas. Nyadu ini Saya sih jadi sekarang pengen cita-cita presiden klub lah. Amin. Oke, thank you banget buat The Majors udah nyediain arena buat perbacotan kali ini. Tetap semangat semuanya, percaya aja keadaan ini tidak mungkin berakhir belum. Tetap hidup walaupun tidak berguna. Karena kita adalah apa yang kalian bicarakan. Akulah teror yang menguncang malam. Dak. Oke, langsung dari apa namanya nih? M Block di The Major Record Store. Kita dari Asutur Urban, salam Jimek. Wah, jilatin mikrofon.